Bab 1121, siapa yang akan disebut pahlawan? Sejujurnya, tidak peduli seberapa banyak Tuan Manor, Miao Jingyun, atau para tetua dan bahkan ayah Miao Xiao Miao Miao Huan Yu menyayanginya pada Miao Xiao Miao, tidak peduli seberapa enggannya mereka masih tidak akan terlalu menekankan hal ini dan bahkan gunakan semua kemampuan mereka untuk memperjuangkan kesempatan ini. Jika keluarga Miao dapat memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan puncak yang mengendalikan benua Xuan, tidak diragukan lagi akan memperkuat otoritas keluarga Miao di Misty Illusory Manor. Ini adalah hal yang baik yang hanya mereka harapkan sebelumnya. Itu adalah kekejaman realitas dan juga tragedi terbesar dari keluarga aristokrat besar. Ini juga manfaat terbesar dari memiliki kekuatan. Aku sudah bicara terus terang, dan aku harap kamu juga bisa mengerti. Jika Mosie benar-benar ingin membawa kamu dengan paksa, kamu tidak akan punya pilihan. Bahkan jika kamu lebih keras kepala dan segera mengambil hidup kamu setelah menikah di sini, batu nisan kamu akan tetap ditandai sebagai istri Jun Mosie. Bukan anak perempuan dari keluarga Miao. Mosie bahkan tidak perlu membuat permintaan secara pribadi, dan keluarga Miao secara alami akan membuat langkah pertama sendiri. Petik 2. Mei Sueyan melanjutkan dengan dingin. Untuk seseorang yang bisa dia peroleh hanya dengan melengkungkan jari, apakah dia harus pergi keluar dari jalannya untuk menipu kamu? Apakah ada artinya melakukan hal itu? Dia bukan orang yang bosan tanpa melakukan apapun. Petik 2. Miao Xiao Miao bisa mendengar kekerasan dalam nada Mei Sueyan, dan jantungnya mulai berdetak kencang karena kaget. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat itu, ketika kamu mencoba berulang kali untuk dekat dengannya, bukankah dia sudah berkali-kali menolakmu? Itu adalah desakanmu, mendorong dirimu sendiri ke batas kehilangan hidupmu sehingga Mosie melunakkan hatinya dan menerimamu. Bersamaan dengan keinginannya untuk menyelamatkan kamu, itu hanya perasaan tidak berdaya. Jika bukan karena itu, aku menolak untuk percaya bahwa Mosie akan mau menerima gadis lain ke dalam hatinya dengan begitu mudah. Tidak peduli siapa gadis itu tidak mungkin. Petik 2. Mei Sueyan menatapnya dan melanjutkan. Niat awalnya untuk memasuki Misty Illusory Manor hanya untuk kita, dan kita tidak menyalahkannya juga. Faktanya, kita semua memilih untuk memahami, sampai bersedia menerima kamu. Petik 2. Namun, kamu hanya mempersulit dirimu sendiri. Mo Junye dan Jun Mosie adalah orang yang sama. Atau lebih tepatnya, dari awal hingga akhir, hanya ada Mosie. Tapi kamu bersikeras memisahkan mereka, mengubah identitas Mo Junye menjadi orang yang hidup terpisah. Pada akar dari segalanya, hanya kamu yang tidak bisa menerima penipuan ini. Tapi itu tidak berarti bahwa Mo Junye bukan Jun Mosie. Itu karena kamu merasa telah ditipu sehingga kamu mulai meragukan kebenaran cinta yang kamu rasakan di Misty Illusory Manor. Kamu mengira telah mengorbankan banyak hal, dan cinta kamu harus dibalas dengan cara tertentu. Tapi kamu merasa seperti belum mendapat balasan itu, jadi kamu merasa tidak seimbang di hatimu. Mei Sueyan berkata dengan tegas. Pada akhirnya, ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana. Dia tidak berbohong padaku. Apa maksudmu? Miao Xiao Miao membelalakan matanya dan bertanya. Dengan kecerdasanmu, apakah kamu benar-benar masih bingung tentang ini? Alasan dia tidak bisa jujur padamu adalah karena identitasnya adalah rahasia terbesarnya selama di Misty Illusory Manor. Bagaimana dia bisa mengungkapkan itu padamu? Haruskah dia mengatakan kepada kamu dari awal, Miao Xiao Miao, kamu tidak harus menyukai aku karena aku bukan Mo Junye. Mo Junye hanyalah ilusi yang tidak ada. Aku Jun Mosie, dan aku di sini hanya untuk 7 buah suci berwarna, bukan untuk kamu. Petik 2. Mei Sueyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pergi ke Misty Illusory Manor untuk membohongimu. Dia menatap Miao Xiao Miao dalam-dalam. Dengan kata-kata yang lebih jelas, dia sama sekali tidak pergi ke Misty Illusory Manor untukmu. Itu bukan untuk mendapatkan tubuh atau cintamu. Bahkan di seluruh proses interaksi kamu, dia selalu mengadopsi keadaan reaktif dan tidak pernah mengambil inisiatif. Dia tidak pernah punya niat untuk merayu kamu dan bahkan tidak pernah mengambil inisiatif terhadapmu. Apakah dia tidak memberitahu kamu bahwa ia memiliki seorang istri yang sangat ia cintai di rumah? Atau apakah dia tidak mengatakan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dia pedulikan adalah istrinya di rumah? Dia seharusnya mengatakan itu kepadamu pasti. Mempertimbangkan semua hal ini, bagaimana ia bisa dikatakan telah menipu kamu? Apakah kamu telah memberikan tubuhmu kepada Mo Junye atau Jun Mosie? Itu adalah keputusanmu. Karena, kamu melakukannya dengan sukarela, tanpa dipaksa oleh siapapun. Dan bagi Mosie, hubungan itu telah dipaksakan padanya. Jadi, orang yang seharusnya benar-benar merasa tidak adil bukanlah kamu, itu adalah Mosie. Orang-orang yang seharusnya merasa paling tidak bahagia sebenarnya adalah kita perempuan di rumah, bukan kamu. Bisakah gadis pintar sepertimu benar-benar tidak mengerti ini? Petik 2. Mei Sueyan berkata dengan sikap agak dingin. Alasan Mosie memilih untuk mengatakan yang sebenarnya padamu sekarang, adalah karena dia ingin bertanggung jawab untukmu. Sebagai seorang pria, tidak peduli apa niat aslinya, hasilnya adalah kamu sudah menjadi wanita, dan dia ingin bertanggung jawab atas wanita itu.
Dia tidak ingin hidup dengan rasa bersalah karena melihat kamu terbuang sia-sia di Misti Ilusionari Manor. Tanyakan pada dirimu sendiri, pria mana di dunia ini yang bisa melakukan ini? Adik perempuan Xiao Miao, kamu tidak harus berpegang teguh pada sikap keras kepala yang tidak berarti itu. Seorang wanita bisa keras kepala, tetapi dia tidak harus keras kepala sampai ke titik di mana pria yang dia cintai dan pria yang mencintainya akhirnya merasa bosan padanya. Pada saat itu, hanya tragedi yang ditakdirkan untuk terjadi. Mo Xie adalah orang yang mampu memenuhi untung atau rugi dengan tenang. Tapi begitu dia menyerah, hampir tidak mungkin memintanya untuk mengambilnya lagi. Saat ini, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan merawat tubuhmu dengan baik. Jika kamu sudah memikirkannya, aku akan membantu kamu dengan para sister lainnya. Kita masih bisa menjadi saudara yang baik dan hidup bersama. Tetapi jika kamu masih bersikeras, tidak perlu melalui Jun Mo Xie. Kamu hanya perlu memberitahu aku, dan aku akan menemukan seseorang untuk mengirim kamu kembali ke Misti Illusory Manor. Kamu masih akan menjadi permata keluarga Miao, dan tidak ada yang akan tahu tentang masalah hari ini. Tidak ada yang akan mengejar masalah ini, dan bagaimana memilih akan sepenuhnya terserah kamu. Petik 2. Mei Sueyan tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berdiri. Meninggalkan, istirahat dengan tenang, di belakangnya, dia berbalik untuk pergi. Terhadap seorang gadis seperti Miao Xiao Miao dengan temperamen keras kepala, Mei Sueyan tahu bahwa metode nasihat yang lembut hanya akan memperburuk masalah ini, menyebabkannya menyimpang lebih jauh dan lebih jauh. Lebih baik langsung membangunkannya dari pikirannya yang fantastis dengan tamparan keras. Membawa segala sesuatu yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan, langsung ke wajahnya. Dengan demikian, Mei Sueyan tidak ragu untuk membesar-besarkan beberapa hal, menggunakan metode melindungi Jun Mo Xie sepenuhnya untuk menghadapinya. Mei Sueyan juga orang yang menentukan, mengakhiri masalah seperti itu. Jika Miao Xiao Miao benar-benar tidak dapat menerima pikiran itu dan bersikeras pada pandangannya, maka, tidak peduli seberapa tidak suka Jun Mo Xie atau betapa sedihnya Jun Mo Xie, bahkan jika dia menjadi marah padanya, Mei Sueyan masih akan mengirim Miao Xiao Miao pergi. Dia tidak akan meninggalkannya di sini untuk memperpanjang rasa sakit Jun Mo Xie. Jun Mo Xie adalah orang yang menentukan, tetapi Mei Sueyan juga orang yang setia pada kata-katanya. Bagi Mei Sueyan, Guan Qinghan, dan yang lainnya, Jun Mo Xie seperti bayi yang ingin mereka semua lindungi. Mereka sudah tidak sabar untuk memanjakannya dan menghujaninya dengan cinta. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Jadi, apakah Miao Xiao Miao tinggal atau pergi, semuanya terserah Mei Sueyan sekarang. Kakak perempuan Sueyan, Miao Xiao Miao tiba-tiba berjuang untuk duduk. Suaranya lemah, dan membawa nada memohon. Beristirahatlah dengan baik dan pikirkan semuanya dengan seksama. Setelah kamu memikirkannya dengan baik, kirim seseorang untuk memberitahu aku. Mei Sueyan tidak berbalik. Keluarga Jun kita tidak membutuhkan menantu perempuan yang tidak taat atau wanita yang memiliki kebencian terhadap suaminya sendiri, tidak peduli seberapa menakjubkan latar belakangnya, tidak ada yang pengecualian. Bahkan jika Mo Xie adalah raja jahat, bahkan jika dia lebih kuat dari tuan muda pertama 9 meter, haremnya masih ada di bawahku, Mei Sueyan. Jangan khawatir, aku memiliki wewenang penuh untuk tinggal atau pergi. Kamu tidak perlu takut, aku masih akan mengucapkan kata-kata yang sama, namun yang kamu pilih sepenuhnya terserah kamu. Petik 2. Kata-kata Mei Sueyan praktis merupakan ultimatum bagi Miao Xiao Miao. Setelah mengatakan itu, Mei Sueyan pergi. Saat dia mencapai pintu, dia berhenti lagi. Masih tanpa memalingkan kepalanya, dia berkata, "Oh, omong-omong, ini adalah kamar Mo Xie, dan tempat tidur tempat kamu berbaring adalah miliknya. Jika kamu memiliki persyaratan, aku dapat mengatur agar tempat tidur diganti untuk kamu." Petik 2. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan menghilang melalui pintu. Miao Xiao Miao kembali membenamkan tubuh di atas bantal, hatinya berantakan. 2 tetes air mata kristal keluar dari matanya, menetes ke bantal yang sudah basah. Jun Ye, apa yang harus aku lakukan? Jun Ye, tiba-tiba, Miao Xiao Miao menyadari hal lain. Mo Jun Ye, Jun Mo Xie. Meskipun kedua nama ini tampak berbeda secara sekilas, tetapi pengucapannya. Bukankah hanya 3 kata yang sama dalam urutan yang berbeda? Mungkin Jun Mo Xie sudah memberikan petunjuk kepada Misti Illusory Manor sejak dia pertama kali memasuki Misti Illusory Manor. Hanya saja petunjuknya sedikit lebih halus. Tidak heran, Miao Xiao Miao tersenyum dan membuka matanya yang lesu dengan susah payah. Tiba-tiba, kalimat lain muncul di hatinya. Pada malam sebelum Mo Jun Ye meninggalkan Misti Illusory Manor, dia telah menanyakan pertanyaan ini kepadanya, "Miao Miao, jika aku meninggalkan Misti Illusory Manor, jangan pernah kembali. Apakah kamu bersedia hidup di dunia luar bersamaku?" Pada saat itu, dia telah menjawab, "Aku milikmu. Dimanapun kamu berada, aku akan mengikuti, baik itu akhir dunia, di surga atau neraka, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti." Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, hanya berpikir bahwa dia bertingkah agak aneh.
Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, kata-kata itu jelas untuk menguji sikapnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Di luar pintu, Guan Qinghan sedang berbicara dengan Mei Sueyan. Saudari tetua Sueyan, apakah ini sedikit terlalu langsung? Bagaimana jika gadis itu tidak bisa memikirkannya dan malah menjadi lebih keras kepala? Pada saat itu, tidak ada yang akan bisa turun dari panggung. Guan Qinghan bertanya dengan prihatin. Guan Qinghan datang bersama dengan Mei Sueyan, dan hanya saja dia berhenti di luar pintu dan tidak masuk. Semua percakapan antara Mei Sueyan dan Miao Xiaomiao telah didengar olehnya. Dan bahkan dia merasa bahwa kata-kata Mei Sueyan sedikit terlalu berat. Dia tidak akan. Miao Xiaomiao juga seorang gadis yang sangat menentukan. Dari cara dia melakukan sesuatu, itu sangat jelas. Selain itu, pengasuhan dan kualitas batinnya tidak selalu kalah dengan kita. Saat ini, dia belum datang untuk menerima kebenaran. Tapi aku percaya dia pasti akan bisa memikirkan semuanya. Tapi bagaimanapun juga, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, aku tidak akan secara paksa menyimpannya untuk Mo Xie. Bahkan jika Mo Xie keberatan, itu akan sama. Petik 2. Mei Sueyan melanjutkan dengan suara lembut. Kami sudah melalui begitu banyak dengan Mo Xie, jadi apakah kita tidak akan tahu orang seperti apa dia? Dia mungkin tampak seperti orang jahat dan jahat di permukaan, tetapi dia sangat tulus kepada orang-orang di sekitarnya. Terutama mereka yang sudah ia kenal dan terima, ia bisa dikatakan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jika Miao Xiaomiao menolak untuk menerima kebenaran dan terus mengganggunya seperti ini, itu pasti akan memengaruhi hati Mo Xie. Jadi, sementara metode ini mungkin terlihat berlebihan atau bahkan kejam, bahkan tidak masuk akal, kita masih harus melakukannya. Kita harus melakukannya, karena Mo Xie tidak hanya memiliki kita sekarang, dia juga memiliki ratusan juta kehidupan di Tianfa dan Evil Monarch Manor yang harus dijaga. Tidak ada yang harus dibiarkan terjadi padanya. Bahkan jika itu adalah cacat terkecil di hatinya, sudah cukup untuk menyebabkan semuanya runtuh. Kita tidak bisa gegabah. Petik 2. Mei Sueyan melanjutkan dengan lambat. Saat ini, masalah sebenarnya adalah temperamen Miao Xiaomiao ini terlalu keras kepala. Ini berkaitan dengan latar belakang keluarga dan pengalamannya. Hidupnya selalu mulus, dengan sedikit masalah. Satu-satunya kesulitan yang dia temui sejauh ini adalah Mo Junye yang tak terduga dalam hidupnya. Selain itu, dia adalah seorang perfeksionis yang terus-menerus berusaha memenuhi ideal dalam benaknya. Di matanya, hanya hal-hal yang sempurna yang benar-benar baik. Dan karena itu, dia tidak dapat menerima atau memaafkan kebohongan atau ketidaksempurnaan dalam hubungannya. Menjatuhkan kenyataan padanya dan membuatnya cepat-cepat menerima kenyataan adalah hal yang paling penting saat ini. Kalau tidak, jika dia terus membuat keriuhan seperti ini untuk waktu yang lama dan Mo Xie benar-benar menjadi jengkel, maka tidak akan ada cara untuk menyelamatkan situasi lagi. Bahkan jika Miao Xiaomiao ingin kembali, dia tidak akan bisa. Aku mencoba untuk membantunya dengan mengatakan bahwa, secara alami, semuanya masih tergantung pada bagaimana Miao Xiaomiao berpikir. Tapi dalam skenario terburuk, daripada membiarkan Mo Xie menjadi orang jahat, aku akan melakukannya sebagai gantinya. Petik 2. Guan Qinghan juga perlahan mengangguk. Saudari tetua Sueyan benar. Sepertinya itu akan menjadi masalah yang menyusahkan bagi saudari tetua kali ini. Itu Mo Xie yang menciptakan masalah, tetapi kakak tetua harus membersihkan setelahnya. Ini benar-benar. Petik 2. Mei Sueyan menyapu rambutnya di belakang telinganya dan tersenyum ringan. Tindakan kecil ini dipenuhi dengan keindahan yang menakjubkan yang menyebabkan bahkan Guan Qinghan benar-benar terpana. Kita semua sudah menjadi wanita sekarang, jadi wajar saja jika kita mempertimbangkan hal-hal ini untuknya. Dia sudah melakukan banyak hal untuk kita, jadi bagaimana kita tidak bisa membantunya berbagi beban. Sebelumnya, aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk meningkatkan kekuatan semua sister, tepatnya sehingga kami dapat membantu dia di masa depan. Bahkan jika kita tidak dapat membantu, setidaknya kita tidak menjadi beban. Qinghan, selain aku, kamu adalah yang tertua di antara semua saudara. Aku harap kamu dapat membantu aku mengawasi mereka dan merawat mereka. Lagi pula, bagaimana bisa menjadi wanita Jun Mo Xie menjadi sangat mudah. Mei Sueyan berkata dengan suara lembut. Aku akhirnya mengerti upaya kakak tetua hari ini. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu gadis-gadis lain tentang ini juga dan membantu mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka lebih lanjut. Seperti yang dikatakan kakak tetua, bagaimana bisa menjadi wanita Jun Mo Xie begitu mudah? Guan Qinghan mengangguk. Qinghan, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditanyakan padamu, Mei Sueyan bertanya dengan suara rendah saat dia berjalan. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat lembut, dan dia memandang sekitarnya dengan sikap malu-malu. Apa itu? Saudari tetua, tolong minta saja. Guan Qinghan masih dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mei Sueyan dan tidak memperhatikan perilaku anehnya. Satu-satunya hal yang tidak dia pahami adalah masalah apa yang diminati oleh Mei Sueyan, perlu ditanyakan padanya. Aku ingin bertanya. Aku mendengar bahwa seorang wanita, pertama kali, akan sangat menyakitkan, wajah Mei Sueyan merah ketika dia tergagap. Qinghan, kamu sudah melakukan itu, dengan Mo Xie. Jadi,
bagaimana rasanya? Berapa sakitnya? Juga. Telinga Guan Qinghan langsung memerah, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Mei Sueyan yang anggun dan elegan akan tiba-tiba mengajukan pertanyaan semacam ini kepadanya? Dengan suara serak, dia berteriak, "Kakak perempuan, Mei, apa yang kamu katakan?" "Ah, aku tidak mendengar apa-apa." Petik 2. "Kita semua keluarga di sini dan saudara perempuan yang baik juga." Mei Sueyan mengaitkan lengannya ke lengan Guan Qinghan dan berbisik langsung ke telinganya. "Katakan saja padaku, apa masalahnya? Selain itu, gadis itu, Miao Xiao Miao, sudah satu langkah di depan kami, dan di antara kami saudari-saudari, kamu adalah satu-satunya yang telah melakukan hal itu dengan badi itu sebelumnya. Aku tidak keberatan kamu menertawakan aku, tetapi kadang-kadang, bahkan aku kagumi kamu aku." Petik 2. Wajah Guan Qinghan begitu merah sehingga seolah-olah darah akan mulai menyembur dari kulitnya. Melihat sekeliling dengan diam-diam, dia balas berbisik, "Saudari tetua, kamu juga tahu bahwa pada waktu itu, orang itu telah berada di bawah pengaruh obat-obatan, dan dia melakukannya sepanjang malam. Aku hampir mati karenanya, jadi bagaimana aku mengingat bagaimana rasanya? Kakak perempuan masih mengatakan bahwa kamu mengagumi aku." Petik 2. Guan Qinghan tidak berbohong. Di antara sebagian besar gadis, pertama kalinya dia mungkin yang paling kejam dan berbahaya, di mana dia benar-benar hampir kehilangan nyawanya. Setelah cobaan itu, dia merasakan sakit yang luar biasa selama setengah bulan. Jadi bagaimana dia bisa mengingat perasaan lain? Itu benar juga, aku ingat hari itu ketika Xiao Yi membius Mo Xie. Qiansun dan aku sedang duduk di atas pohon dan kami melihatmu memasuki tenda dengan mata kepala sendiri. Setelah itu, kamu dibawa oleh lelaki kecil itu, dan kami tampaknya benar-benar tidak melihat sesuatu yang aneh. Petik 2. Mei Sueyan belum selesai berbicara, tetapi Guan Qinghan sangat malu sehingga dia tidak bisa berbicara. Kata-kata yang baru saja dia dengar membuatnya sangat terkejut, seolah-olah langit telah hancur berantakan. "Ah, kamu dan Qiansun telah duduk di luar di atas pohon, dan menonton pada saat itu." Petik 2. Itu benar, kami melihat semuanya dengan jelas. Bocah kecil itu sama liarnya dengan binatang buas. Tidak, bahkan binatang buas tidak segila dia. Mei Sueyan mengangguk dan memandang Guan Qinghan dengan cara menggoda. Itu adegan yang sangat intens, Guan Qinghan membuat suara aneh terdengar tenggorokannya dan menutupi wajahnya saat dia menggali kakinya ke tanah. Dia awalnya berpikir bahwa selain Jun Mo Xie, tidak ada orang lain yang menyaksikan adegan itu. Bahkan Jun Mo Xie tidak berhasil mengingat apapun karena dia dibius. Jadi pada akhirnya, rahasia ini hanya dipegang olehnya sendiri. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia akan berharap bahwa adegan memalukan seperti itu telah disaksikan oleh dua orang dari awal hingga akhir, dan kedua orang itu bahkan saudara perempuan terdekatnya sekarang. Ini terlalu memalukan, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun sekarang. Guan Qinghan berjongkok ke tanah, menolak untuk mengangkat kepalanya. Terkekeh ringan, Mei Sueyan bertanya, "Kenapa? Apakah kamu malu? Apa, kamu masih berani bertanya banyak?" Guan Qinghan sama-sama malu dan marah. Tiba-tiba melompat, dia menyerang Mei Sueyan dengan sekuat tenaga, wajahnya merah dan napasnya berat. Mei Sueyan berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Tidak ada lagi hubungan ahli pada keduanya. Dua wanita cantik berlari dan mengejar, melewati banyak aula dalam sekejap mata. Ketika mereka berbelok di sudut, seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka. Siapa lagi ini kalau bukan Jun Mo Xie? "Kalian berdua, apa yang kamu lakukan?" Tuan Muda Jun bertanya dengan bingung. Apa situasi ini di depan matanya? Guan Qinghan mengejar Mei Sueyan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keduanya adalah yang paling stabil di antara semua gadis bersamanya. Apa yang terjadi pada mereka hari ini? Juga, dengan kekuatan Mei Sueyan, dia bisa mengalahkan Guan Qinghan dengan satu embusan udara. Tapi sekarang, Mei Sueyan tampaknya memohon belas kasihan, dan Guan Qinghan mengejarnya tanpa henti. Tuan Muda Jun benar-benar tersesat, tidak mampu membuat kepala atau ekor situasi. Ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Jun Mo Xie yang menghalangi jalan, dia berteriak keras. Untuk beberapa alasan, wajahnya semerah api, dan menundukkan kepalanya, dia menghilang seperti embusan angin, dari kelihatannya, dia berlari secara acak tanpa rasa arah dalam kepanikannya. Pandangan sekilas yang dilemparnya Jun Mo Xie dipenuhi dengan segala macam makna, menyebabkan hati Jun Mo Xie tiba-tiba menyala dengan api, hampir membuat hidungnya mulai berdarah. Apa yang dipikirkan King Han agar matanya dipenuhi dengan penampilan yang begitu memikat dan merayu? Haruskah aku melakukan perjalanan diam-diam malam ini? Mata Jun Mo Xie berubah agak hijau saat dia mulai merencanakan di dalam hatinya. Apa yang salah dengan King Han? Tuan Muda Jun memandang Mei Sueyan dengan hati-hati saat dia bertanya dengan bingung. Laki-laki seperti apa yang kamu banyak tanyakan tentang masalah cewek? Kenapa kamu begitu usil? Dari kelihatannya, Mei Sueyan juga agak malu. Mendengus pelan, dia menceramahinya dengan kasar dan juga menghilang dengan suara mendesing suara. Apa F***?
Kedua gadis ini tidak mungkin mendiskusikan sesuatu yang dinilai X, kan? Mungkin, mereka memikirkan tuan muda ini. Jadi sepertinya pasar tuan muda ini masih cukup bagus. Tuan muda Jun menggosok dagunya saat kilatan jahat melintas di matanya. Terkekeh diam-diam, semua jenis pikiran muncul di benaknya. Harus dikatakan, intuisi orang ini sangat akurat. Ngomong-ngomong, jangan pergi dan mengganggu Miao Xiao Miao untuk sementara waktu. Biarkan dia memikirkan semuanya sendiri sejenak. Ketika dia selesai, semuanya secara alami akan jatuh ke tempatnya. Ingat, tergesa-gesa membuat sia-sia. Dari kejauhan, Mei Sueyan menjulurkan kepalanya dari sekitar sudut dan mentransmisikan suaranya. Kata-kata, tergesa-gesa membuat sampah, langsung menyiram api yang naik di hati Jun Mosie, dan dia segera tenggelam kembali ke keadaan bermasalah. Menghela nafas berat, dia berbalik dan pergi. Bulan tergantung tinggi di langit yang tak berawan dan sinar peraknya menyelimuti seluruh hutan Tianfa, menyatu dengan udara yang agak berkabut. Dari kejauhan, itu tampak seperti adegan keluar dari dunia fantasi. Miao Xiao Miao berdiri sendirian di jendela, menatap diam-diam ke bulan besar di langit, hatinya dipenuhi dengan pikiran yang bahkan dia tidak mengerti. Setelah mengetahui bahwa ini adalah kamar Jun Mosie, untuk beberapa alasan, dia tidak menolak atau meminta untuk pindah, hanya tersisa dalam keadaan pikiran yang aneh ini. Terlepas dari suara dengkuran cahaya yang hampir tak terlihat terdengar dari seluruh manor, malam itu hampir sepenuhnya sunyi. Angin bertiup lembut, dan awan sedikit dan melayang dengan malas. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, memancarkan sinarnya yang lembut ke dunia. Pohon-pohon kuno Tianfa berdiri stabil dan cabang-cabang kecil berayun lembut di angin, tanpa mengeluarkan suara apapun. Ini adalah malam yang benar-benar indah dan tenang. Tapi hati Miao Xiao Miao sama bergejarnya seperti lautan yang ganas, naik gelombang demi gelombang. Sebelum benteng di hatinya bisa dibangun kembali, itu dihancurkan oleh ombak lagi. Jun Ye, Miao Xiao Miao memanggil dengan ringan. Air matanya sudah menenggelamkan kedua mata yang cemerlang itu sejak lama. Dia sudah membentuk kebiasaan memanggil nama ini setiap kali dia merasa bahagia, sedih, atau hilang. Seolah-olah nama ini akan membuatnya tenang karena suatu alasan, menenangkan hatinya. Namun, kali ini, kedua kata yang sama telah kehilangan efek sebelumnya. Bahkan, dia merasa jantungnya semakin berantakan. Malam itu sangat dalam, dan bahkan bulan yang cerah tampak sedikit pucat. Miao Xiao Miao tetap berdiri diam di jendela untuk waktu yang lama, tidak bergerak sama sekali. Ini adalah kamar Jun Mosie, jadi jika aku tinggal di sini, kemana dia akan pergi? Apakah dia akan menghabiskan malam di kamar salah satu dari Sister Elder yang cantik itu? Dengan pemikiran itu, Miao Xiao Miao terkejut menemukan bahwa ada rasa kecemburuan di hatinya. Dia adalah Mo Junye. Dia adalah Junye. Mengapa? Mengapa? Dia menyesalkan pahit. Pada saat yang sama, dia tidak menyadari bahwa dia menyebut Mei Sueyan, Guan Qinghan, dan yang lainnya sebagai para kakak perempuan yang cantik. Tiba-tiba, lolongan lembut terdengar dari angin sebagai perasaan hampir halus dari sesuatu yang telah dengan sempurna berpadu ke surga dan bumi menyapu. Hati Miao Xiao Miao bergetar, dan dia melihat ke arah itu dengan cara yang hampir tidak disadari. Kamar Jun Mosie secara alami memiliki pemandangan terbaik di seluruh Evil Monarch Manor. Itu juga kamar yang paling luas. Dari sini, 10.000 peneliti Tianfa bisa dilihat. Setelah itu, mata Miao Xiao Miao tumbuh melebar hingga ekstrim. Jauh di hutan, bayangan putih naik perlahan dan anggun ke langit. Naik bayangan ini halus, seolah-olah sedang menginjak langkah yang tak terlihat. Jun Mosie. Apa yang dia lakukan? Hati Miao Xiao Miao bergetar dan dia menoleh. Jun Mosie sebenarnya merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Baginya, masalah ini di hadapannya adalah sesuatu yang dia tidak pernah alami bahkan dalam kedua hidupnya. Jadi saat makan malam selesai, dia kabur sendirian. Tuan muda Jun pergi ke kedalaman hutan Tianfa sendirian, memilih pohon besar, dan melompat ke atasnya. Mencari cabang besar, dia berbaring, menggunakan lengannya sebagai bantal. Setelah itu, dia menutup matanya dengan erat. Ini adalah metode yang dia gunakan untuk menenangkan dan rileks dirinya dalam kehidupan masa lalunya, dan itu selalu bekerja dengan sangat baik baginya. Tapi malam ini, Jun Mosie menemukan bahwa metode ini tidak berhasil. Dia tidak bisa menenangkan hatinya, tidak peduli apa dan semakin lama dia tinggal dalam keheningan yang dalam, semakin banyak suara yang dihasilkan hatinya. Karena frustrasi, dia membuka matanya dan memandangi cahaya bulan yang lembut yang mengalir turun dari langit seperti sungai. Sambil tertawa pahit, dia berkata, "Kamu masih terbaik, kemanapun aku pergi, aku selalu bisa melihat ke atas dan melihatmu. Tidak peduli di dunia mana aku berada, kamu masih tetap di sana, tidak khawatir, tenang dan acuh tak acuh." Dalam sekejap mata, lautan telah berlalu dan berubah menjadi ladang mulberry. Bahkan jika seluruh dunia berubah, kamu masih sama. Petik 2. Kekhawatiran apa yang bisa diketahui oleh cahaya bulan? Sinar dingin dan keperakan mendarat dengan lembut di tubuhnya. Dingin seperti biasa, lembut dan anggun seperti biasa.
Saat dia menyaksikan bulan dari jauh, Jun Mosia menghela nafas berat dan tiba-tiba terdiam. Pada saat itu, dia memikirkan kata-kata yang dia katakan beberapa saat yang lalu. Tidak peduli di dunia mana aku berada, kamu tetap di sana, tidak khawatir, tenang dan acuh tak acuh. Dalam sekejap mata, lautan telah berlalu dan berubah menjadi ladang mulberry. Bahkan jika seluruh dunia berubah, kamu masih sama. Pada saat itu, Jun Mosia tampaknya telah memahami sesuatu. Kilatan pemahaman yang tiba-tiba itu menyebabkan dia tiba-tiba berubah dari keadaan frustrasi yang ekstrim ke keadaan supernatural di mana hatinya masih seperti genangan air. Itu adalah transformasi dari kekacauan ekstrim ke keheningan ekstrim. Sebuah transformasi dari dua kondisi ekstrim yang saling bertentangan. Kontras paling ekstrim. Dan transformasi ini bahkan tidak memakan waktu 1 detik. Namun, transformasi ini telah memberi Jun Mosia perubahan yang hampir supranatural. Pada saat ini, itu seperti bendungan besar di hatinya hancur seperti cermin, berubah menjadi bubuk. Tidak ada lagi penghalang. Pikiran Jun Mosia langsung melayang ke langit yang gelap, bepergian tanpa batas. Terobosan. Seni keberuntungan surga yang belum terkunci dan pagoda Hongjun sekali lagi berhasil menerobos. Pada saat Jun Mosia adalah yang paling tertekan, tiba-tiba dia datang. Dalam sekejap tubuh Jun Mosia melayang, dia akhirnya mengeluarkan lolongan panjang. Ketika hati Jun Mosia tenggelam dalam kehampaan yang ekstrim, ia segera memahami banyak hal. Atau lebih tepatnya, banyak kata dan makna membanjiri hatinya dalam sekejap itu. Memahami pikiran dan menemukan diri sejati, hati aku adalah surga dan bumi. Lahir di alam surga dan bumi ada di hatiku. Surga dan bumi seperti hati aku, dan hati aku seperti surga dan bumi. Semua materi, semua kehidupan, semua doktrin, semua negara, terserah hati. Itu semuanya. Dengan satu wasiat, angin akan bangkit dan buru jatuh. Dengan wasiat tunggal, semua kehidupan bisa dihancurkan. Hati aku adalah surga dan bumi, jadi tubuh aku adalah semua ciptaan. Gunung dan sungai mungkin tetap diam, tetapi ketika aku bergerak, gunung dan sungai akan terbalik. Surga dan bumi mungkin kuno, tetapi jika aku binasa, langit dan bumi akan binasa bersamaku. Satu liang dapat melawan 10.000 jin, dan kelembutan pada ekstremitasnya juga sulit tanpa bisa dibandingkan. Satu kekuatan yang mampu dapat menaklukkan 10 lawan, dan kekerasan pada ekstremitasnya juga lunak tanpa bisa dibandingkan. Apa yang sulit? Apa itu lunak? Jika aku mengatakan itu keras, itu akan sulit, dan jika aku katakan itu lunak, itu akan lunak. 1000 li tanah dan air gratis bagiku untuk dilalui. Yin Yang dan alam semesta ada dalam kendali aku. Siapa yang akan disebut pahlawan? Itu hanya milik aku. Tubuh Jun Mosia masih dalam posisi berbaring semula saat dia perlahan-lahan naik ke udara. Lengannya mempertahankan posisi yang sama di belakang kepalanya seperti bantal. Dalam posisi yang canggung itu, dia perlahan-lahan naik ke udara, jauh di atas pohon tertinggi. Meskipun momentumnya lambat, tidak ada penyimpangan. Pada saat ini, semua kekhawatiran dan pikiran di hati Jun Mosia sudah hilang. Hanya ada kejernihan dalam benaknya, dan arwahnya benar-benar transparan. Dia seperti ikan mas yang berenang bebas di langit, apakah itu berdiri di kekosongan, mengangkat tangannya atau menendang dengan kakinya, tidak ada yang menghalangi kemauan di dalam hatinya. Meskipun dia diskors di udara, seolah-olah dia berdiri di tanah yang kokoh, dan dia bisa melakukan tindakan apapun yang dia inginkan tanpa perbedaan. Benar-benar tidak ada perbedaan. Hahaha, Jun Mosia tertawa keras, roh dan tubuhnya benar-benar bebas. Membalik-balik dan melakukan handstand di udara, dia tiba-tiba melesat ke atas seperti roket. Lengan bajunya berkibar lembut di angin, dan dia melayang di atas awan. Setinggi langit, hanya aku yang berdiri kokoh di atasnya. Melihat ke bawah ke sungai dan gunung, melirik dengan jijik pada semua makhluk hidup. Ya, dia telah menerobos lagi, dan itu adalah terobosan di semua bidang. Bukan hanya pagoda Hongjun dan seni keberuntungan surgawi yang menerobos pada saat yang sama, tetapi kultivasi Jun Mosia juga telah mengambil langkah besar dan mendalam ke depan. Jun Mosia asli dikenal karena menjamin pembunuhan dengan setiap serangan tunggal, dan setiap gerakan yang dia lakukan adalah dengan maksud untuk mengklaim nyawa musuhnya. Ini seharusnya adalah teknik pembunuhan yang paling efektif, karena pertahanan yang paling sempurna adalah serangan yang sempurna. Tetapi segala sesuatu dalam bentuk ekstremnya mudah dipatahkan. Ada kelemahan dalam serangan habis-habisan, karena jika serangan habis dihentikan, hanya kematian yang menunggu, musuh tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mencoba lagi. Pembelaannya tidak cukup. Menyerang mungkin adalah pertahanan terbaik, tetapi jika serangan itu gagal, pembukaan yang paling sempurna juga akan muncul. Dan begitu lubang itu dibuat, secara alami akan mengekspos kelemahan yang paling mematikan. Memiliki serangan yang kuat dan pertahanan yang lemah selalu menjadi tempat kelemahan terbesar Jun Mosia berada. Jun Mosia sendiri juga sangat jelas tentang hal itu, dan dia juga berpikir untuk meningkatkannya juga. Namun, dia tidak pernah berhasil melakukannya.
Konsep menyerang sebagai pertahanan terbaik sudah tertanam ke dalam rohnya. Kebiasaan yang membentang dua nyawa sudah bergabung ke semua teknik pertempurannya. Bagaimana bisa semudah itu untuk berubah? Tapi kali ini, cahaya bulan yang lembut dan mencakup semua ini telah menyebabkan Jun Mosie tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Kekerasan dan kelembutan adalah perpaduan sempurna dalam arti yang sesungguhnya. Integrasi lengkap dan transparan. Kelembutan adalah semacam kekuatan, dan kekerasan juga semacam kekuatan. Lunak bisa menjadi keras, dan keras juga bisa lunak. Ini adalah konsep yang sangat mirip dengan Taiji. Tetapi tidak seperti Taiji, yang lahir dari yang tak terbatas dan abadi. Ini terutama menekankan pada penggunaan kelembutan untuk melawan kekerasan, meminjam kekuatan untuk menyerang kekuatan. Apa yang dipahami Mosie adalah bahwa kekerasan dan kelembutan adalah hal yang sama, tidak terpisah satu sama lain. Pada saat ini, Jun Mosie benar-benar lupa segalanya di luar, lupa di mana dia saat ini, melupakan semua hal antara surga dan bumi. Dia hanya merasakan kegembiraan yang tak berujung di hatinya, dan dia ingin menampilkan bela diri Dao yang baru saja dia pahami untuk menunjukkan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan langkah kakinya, dia membuat serangkaian postur aneh di udara. Dia perlahan mengangkat tangannya, lentur seperti mata air, tetapi tangan yang diangkat tiba-tiba menjulur ke samping dengan cara yang tampaknya acak. Dengan satu gerakan, dia sudah mencapai puluhan kali. Jika ada orang dengan kultivasi mendalam bisa melihat pemandangan ini, mereka pasti tidak akan bisa mempercayai mata mereka. Mereka akan berpikir bahwa Tuan Muda Jun menunjukkan beberapa trik sulap, untuk benar-benar dapat melakukan gerakan dengan tingkat kesulitan yang tinggi di udara. Karena di mata orang lain, Tuan Muda Jun hanya mengangkat tangannya dengan lembut. Tapi di saat berikutnya, seolah-olah dia berubah menjadi 1000 tangan Guanyin. Setiap aksi terasa lembut hingga ekstrim, dan tidak ada yang akan merasa bahwa serangan itu mengandung kekuatan apapun. Namun dalam kenyataannya, setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Menggeser kakinya, bahunya bergerak seiring pinggang dan tubuhnya bergoyang bersama angin. Setiap gerakan dapat dilihat dengan jelas, tetapi mereka semua meninggalkan serangkaian bayangan. Setiap afterimage membuat gerakan yang sama dan tetap di langit untuk waktu yang lama, tidak memiliki tanda-tanda menghilang. Saat gerakan Jun Mosie menjadi lebih cepat dan lebih cepat, bayangan di udara menjadi lebih padat dan lebih kompak, menutupi seluruh langit. Pada awalnya, itu hanya sekitar 3 zang, kemudian secara bertahap diperluas menjadi puluhan zang, ratusan zang, ribuan zang, sampai akhirnya, seluruh langit dipenuhi dengan bayangan Jun Mosie, membentuk sepetak besar awan. Dan dari awal hingga akhir, tidak ada satupun afterimage yang hilang. Fenomena seperti itu benar-benar mirip dengan sihir. Pada saat ini, Miao Xiao Miao, yang telah melihat keluar dari jendela kamar Jun Mosie, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Kemampuan macam apa yang ditampilkan Raja Jahat ini? Apakah ini sesuatu yang secara manusiawi mungkin? Melihat Jun Mosie berjalan mondar-mandir di udara bebas seperti ikan, Miao Xiao Miao benar-benar merasakan perasaan tenang di hatinya. Entah bagaimana, pemandangan aneh dan mencengangkan ini bisa memberinya perasaan damai yang tenang. Sekarang, jumlah orang yang melihat pemandangan yang mengejutkan ini tidak lagi terbatas hanya beberapa. Di belakang setiap jendela, dan bahkan di tanah, para ahli yang tak terhitung sedang menatap langit dengan wajah kosong, seolah-olah mereka sedang memahami sesuatu. Senyum manis dan penuh kasih menyebar di wajah Mei Sueyan saat dia melihat sosok menari bebas di langit. Di antara semua orang yang hadir, dia adalah orang yang paling memahami kekuatan Jun Mosie. Jadi hanya dia yang bisa benar-benar mengetahui seberapa besar terobosan baru ini untuk Jun Mosie. Jika Jun Mosie dari sebelumnya adalah pedang yang keras, dia sekarang telah berubah menjadi pedang tanpa bentuk. Itu masih tajam dan kuat, tetapi ujungnya tidak melemah. Itu malah lebih berbahaya. Namun, tidak ada yang bisa melihat itu karena ujungnya sangat tersembunyi. Apa musuh terkuat di dunia? Apa musuh yang paling menakutkan di dunia? Musuh yang tidak diketahui siapapun. Musuh yang tidak memiliki bentuk. Bagaimana kamu menghadapi musuh yang tidak dapat kamu lihat dan tidak ketahui? Bagi musuhnya, Jun Mosie saat ini adalah lawan yang tidak bisa dilihat. Ini berbeda dari bersembunyi di pagoda Hongjun atau menggunakan Yin Yang Escape untuk menyembunyikan dirinya. Itu adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Soliter Elang, Feng Juanyun, dan prajurit penghancur surga dan Spirit Devourer semua melihat keluar dari jendela mereka dengan linglung. Terlepas dari pemahaman dalam pikiran mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ibadat yang mendalam. Itu seperti bagaimana seseorang menghormati gunung yang tinggi. Apa yang ditampilkan Jun Mosie sekarang adalah dunia yang sangat mendalam. Jenis dunia supranatural ini adalah sesuatu yang bahkan tidak satu pun dari 100 ahli Santa Mulia akan mampu memahaminya. Faktanya, selama seseorang berhasil memahami bahkan hanya sebagian kecil dari dunia ini, mereka akan dapat melampaui kebanyakan orang dan memandang rendah dunia dengan jijik. Dan Jun Mosie tidak hanya memahami sebagian kecil, dia jelas telah mencapai pemahaman penuh tentang itu. Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian,
ketiga orang suci ini saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi aneh. Miao Zhan mencoba meniru gerakan dengan kultivasinya, tetapi tepat ketika dia baru saja melihat melalui salah satu gerakan, dia menyadari bahwa seluruh langit sudah ditutupi dengan bayangan Jun Moxie, perlahan membangun menjadi 1 juta tentara yang kuat. 1 juta Afterimages. Setiap Afterimage menampilkan pemahaman mendalam yang berbeda. Dan masing-masing Afterimage menyembunyikan konsepsi yang rumit. Miao Dao dan Miao Jian juga mabuk. Meskipun mereka masih tidak dapat memahami gerakan sepenuhnya sekarang, mereka tahu bahwa ini adalah peluang 1 dari 1 juta. Jika mereka melewatkannya kali ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi hal seperti ini dalam hidup mereka lagi. Dan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Jadi mereka semua menonton dengan konsentrasi penuh, menghafal dengan sekuat tenaga. Jika bisa menghafal 1 langkah lagi, itu adalah keuntungan besar. Pada saat ini, mereka tidak lagi berusaha untuk memahami apapun, hanya mencoba untuk menghafal sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, pikiran yang sama muncul di seluruh hati mereka. Setelah kami kembali, kami harus membujuk Manor-Manor untuk menjalin hubungan yang baik dengan Jun Moxie. Meskipun sedikit memalukan untuk menggunakan aliansi pernikahan untuk melakukan itu, kita masih harus melakukan yang terbaik untuk berteman dengan Evil Monarch Manor. Bahkan jika melakukan itu berarti menjadi musuh dengan 3 tanah suci. Keuntungan lebih besar dari kerugian. Karena kecepatan pertumbuhan Jun Moxie terlalu menakutkan. Bahkan seorang jenius fisik gratis dan alami tidak akan bisa maju seperti itu. Terutama Miao Zhan, dia dengan jelas ingat bahwa sehari sebelumnya, kekuatan Jun Moxie hanya bisa dibandingkan dengan mereka meskipun dia juga seorang santa yang mulia. Dia hanya sekitar tingkat Miao Dao dan Miao Jian dan bahkan sedikit lebih lemah dari dirinya sendiri. Tetapi hanya dalam rentang 1 malam, ia telah mencapai ranah yang tidak mungkin mereka pahami, ketinggian yang hanya bisa mereka tatap. Dan itu bahkan merupakan terobosan dalam pemahamannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan peningkatan kekuatan kultivasi. Terobosan dalam pemahaman adalah peningkatan kualitas negara. Seorang ahli mungkin hanya memiliki 1 contoh pencerahan dalam hidupnya, dan itu akan cukup bagi ahli itu untuk naik jauh di atas kerumunan. Jika dia cukup beruntung untuk memiliki pencerahan kedua, itu tidak akan menjadi mimpi untuk menjadi sosok legendaris. Memiliki 3 contoh pencerahan akan membuat seseorang benar-benar tanpa saingan di dunia. Ini adalah sesuatu yang dipisahkan dari bakat, sumber daya, tingkat kultivasi, atau kecakapan pertempuran. 1 membutuhkan keberuntungan juga. Dan Jun Moxie jelas telah berhasil mendapatkan inspirasi karena keberuntungan. Alasan ini persis mengapa 3 Santo Venerables telah membuat keputusan mereka dengan sangat cepat. Pakar mana yang tidak pergi ke periode pengasingan yang lama untuk mencerna percikan inspirasi atau pencerahan mereka sebelum perlahan-lahan membangunnya dari waktu ke waktu. Siapa yang bisa seperti Jun Moxie, membunuh orang-orang karena marah pada sore hari, kemudian mendapatkan pencerahan di malam hari? Kecepatan macam apa itu? Dan keberuntungan macam apa itu? Mungkinkah ditolak dan hatimu hancur bisa menimbulkan pencerahan? Jika demikian, mengapa hati kita tidak bisa dihancurkan lebih sering? Para ahli dari 3 tanah suci hanya dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat bayangan di langit. Itu adalah Raja Jahat. Dan itu adalah kekuatan sebenarnya dari Raja Jahat. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan. Dilihat oleh kekuatan saat ini yang ditunjukkan Jun Moxie sekarang, bahkan serangan terkonsentrasi dari beberapa tingkat puncak Saint Venerables tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan, ada kemungkinan besar mereka benar-benar musnah. Jun Moxie, jadi kamu sebenarnya sekuat ini. Setelah perang untuk merebut surga, kedua belah pihak mereka masih harus memiliki pertempuran yang menentukan. Tetapi dihadapkan dengan kekuatan semacam ini, bagaimana mereka bahkan bisa bertarung? Hasil yang mereka prediksi sebelumnya, penghancuran Evil Monarch Manor, tiba-tiba terbalik, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Pada saat ini, kinerja Jun Moxie yang mengejutkan sudah berakhir. Dia berdiri di antara layar besar gambar dengan senyum tipis. Setelah itu, dia mengambil langkah. 1 langkah ini sangat mendalam. Atau lebih tepatnya, itu sangat aneh. Semua orang bisa merasakan itu hanya dengan 1 langkah itu, dia sudah memisahkan dirinya dari semua bayangan. Pada saat itu, dia adalah dirinya sendiri, langit adalah langit, dan Afterimages adalah Afterimages. Ketiganya adalah entitas yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Jika ia berada di dunia sebelumnya, fenomena ini akan dianggap menurut para Buddha sebagai menjadi seorang Buddha di tempat. Nirvana tanpa akhir, kelahiran 1 langkah. Tidak dibatasi ke surga dan bumi mulai dari sini. Tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada banyak hal, tidak tergantung pada apapun di dunia. Saat Jun Moxie menyelesaikan langkahnya, seluruh langit bergetar. Semua orang merasakan ledakan yang keras, dan seluruh dunia bergetar. Getaran ini benar-benar tak terlukiskan. Tetapi semua orang menyadari pada saat yang sama, bahwa dunia itu sama dan itu tidak bergerak.
Apa yang bergerak hanya hati mereka. Langkah yang dalam dan aneh itu telah melangkah sangat keras di hati mereka. Langit dan bumi di hati mereka telah benar-benar runtuh begitu dia melangkah keluar. Runtuh total. Benar-benar hancur. Suara melengking terdengar, dan tubuh Jun Mosie mulai menari di udara lagi. Setiap gerakan sangat menyenangkan untuk ditonton, tetapi setiap yang mulia dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakannya membawa sedikit semacam dao. Pada saat yang sama, suara setajam dan setajam pedang mulai naik. Matahari telah terbenam, dan bulan seperti sebelumnya. Ribuan li tanah dan air bebas untuk aku lintasi. Suara nyanyian telah berhenti, dan aku mengamati dunia. Saat aku mengundang bulan untuk menginap bersamaku di kedalaman pegunungan hijau. Siapa yang akan disebut pahlawan, itu hanya milikku, menderita melalui pencobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung. Sebagai imbalan atas kasih sayang kamu yang lama. Siapa yang akan disebut pahlawan, itu hanya milikku. Darah mendidih ini habis dan berubah menjadi debu, kembali ke tanah, hanya dengan tatapan manis darimu. Tempat aku terbangun dari mimpi aku, adalah tempat aku datang. Angin sepoi-sepoi bertiup, warna-warna keluarga mengepak dan drum mengetuk. Siapa yang akan disebut pahlawan, itu hanya milikku, menderita melalui pencobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung. Sebagai imbalan atas kasih sayang kamu yang lama. Darah mendidih ini habis dan berubah menjadi debu, kembali ke tanah, hanya dengan tatapan manis darimu. Siapa yang akan disebut pahlawan, itu hanya milikku. Petik 2. Suara nyanyian yang jernih bergema di seluruh area, memenuhi langit. Jun Mosie jelas satu-satunya orang yang bernyanyi, tetapi itu terdengar seolah-olah ada suara yang tak terhitung jumlahnya memberikan pengiring kepadanya. Semua orang merasakan hal yang sama, mendengarnya dengan jelas di telinga mereka. Ini adalah jenis musik yang belum pernah muncul di dunia ini sebelumnya. Bahkan jika kerumunan tidak dapat memahami musik, saat ini masih menyebabkan mereka benar-benar mabuk. Saat Jun Mosie bernyanyi, pemandangan aneh dari langit dan bumi menjadi semakin jelas. Ketika dia menyanyikan, matahari telah terbenam, dan bulan seperti sebelumnya, semua orang merasa bahwa langit telah gelap, dan bulan naik. Dengan kalimat kedua, ribuan li tanah dan air bebas bagiku untuk dilalui, semua orang bisa melihat sungai dan gunung dan langit tanpa akhir di atas kepala mereka melintasinya dengan cepat dengan lagunya. Ketika dia bernyanyi, saat aku mengundang bulan untuk menginap bersamaku di kedalaman pegunungan hijau, semua orang merasa seolah-olah semua cahaya bulan di langit telah dikumpulkan dalam genggaman Jun Mosie. Ini adalah lagu tentang perjalanan seorang lelaki berdarah besi tapi berhati hangat melalui dunia psolistis. Itu sepi dan heroik, sombong dan penuh pertimbangan, sombong dan bangga, sempurna menggabungkan kesulitan dan kelembutan tanpa akhir untuk keluarganya, menyentuh kerumunan dan mengguncang jiwa. Ketika suaranya naik, sosok Jun Mosie mulai bergerak perlahan. Dengan setiap gerakan, bayangan tak terhitung mulai menghilang dan bergabung kembali dengan tubuhnya. Pada saat kalimat terakhir selesai, semua bayangan telah menghilang. Jun Mosie berdiri dengan bangga di udara, dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya penuh dengan keras kepala dari cinta yang dalam, jauh dan ilusi. Dengan sedikit mengangkat alisnya yang seperti pedang, dia tersenyum ringan dan berbalik dengan ringan, sebelum melangkah keluar. Dan dengan langkah itu, seluruh tubuhnya menghilang. Langit di atas hutan Tianfa diam dan tenang dan bulan lembut. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menggoyang dedaunan. Udara dipenuhi kabut tipis, muncul halus dan tenang. Namun, semua orang yakin bahwa mereka tidak bermimpi. Sampai matahari mulai terbit lama sekali, semua orang masih melihat ke atas dengan bodoh ke arah tertentu, tidak bergerak sama sekali. Jun Mosie menerobos dalam dao bela diri dan kinerja bawah sadarnya telah memberi semua orang di sini pelajaran yang sangat penting dalam hidup mereka. Semua orang di sini telah mencapai prestasi yang tidak akan pernah mereka impikan sebelumnya. Tetapi jika seseorang bertanya kepada mereka sekarang, apa peristiwa terpenting dalam hidup mereka, mereka semua pasti akan menjawab hal yang sama. Malam di hutan Tianfa, pada hari upacara pembukaan Evil Monarch Manor. Malam ini telah mengungkapkan banyak rahasia kepada mereka dan membuka banyak misteri untuk mereka. Meskipun Jun Mosie bukan guru mereka dan tidak pernah mengajarkan mereka keterampilan, dia telah menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang paling mendalam kepada mereka malam itu. Bahkan Jun Mosie sendiri tidak tahu dan dia hanya bertindak sesuai dengan keinginannya karena dia melupakan dirinya sendiri dan lingkungannya. Tingkat rasa hormat yang dimiliki Jun Mosie dalam kehidupan orang-orang ini sangat tinggi. Pada titik di mana itu bahkan mencapai tingkat penghormatan. Hanya karena malam itu, lagu itu, tarian itu, pertunjukan bela diri itu, dan pencerahan itu. Pada saat yang sama, untuk gadis-gadis Jun Mosie, malam ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Guan Qinghan dan gadis-gadis lain benar-benar asyik dengan lagu memabukkan itu, tidak mampu melepaskan diri. Menderita melalui pencobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung, dengan imbalan kasih lama kamu.
Darah mendidih ini habis dan berubah menjadi debu, kembali ke tanah, hanya dengan tatapan manis darimu. Mungkinkah ini Jun Mosie, raja jahat ini, menyatakan cintanya kepada para wanitanya di hadapan semua pahlawan dunia? Ini, betapa romantisnya ini ya. Semua gadis kehilangan diri mereka dalam lagu. Bahkan Miao Xiao Miao sangat tersentuh, tidak dapat menahan emosinya. Menderita melalui pencobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung, dengan imbalan kasih lama kamu. Hati Miao Xiao Miao sudah dalam kekacauan ketika dia mendengar kalimat itu. Dia, benar-benar rela menderita melalui kesulitan bagiku. Benarkah itu yang dia rasakan? Pada saat itu, sosok ramah Jun Mosie sudah mulai bergabung dengan citra Mo Jun Ye dalam benaknya. Jun Ye, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Jun Mosie itu benar-benar kamu. Miao Xiao Miao mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan tersedak dengan air mata di matanya. Apakah kamu tahu bahwa hatiku tidak pernah goyah sebelumnya, tetap sama? Selalu saja kamu Kebanyakan orang hanya akan mendengar nada heroik dalam lagu ini, tetapi para gadis hanya mendengar cinta yang mendalam dan lembut di dalamnya. Ini adalah pria yang lebih mencintai keindahan daripada dunia. Pria ini mungkin tidak bisa tetap setia hanya pada satu gadis, tapi dia tidak akan pergi mengejar gadis-gadis. Dia juga pria yang sangat bisa diandalkan yang tidak akan pernah membiarkan wanita itu menderita kesalahan apapun. Di dunia ini di mana pria menikmati status yang jauh lebih tinggi daripada wanita, pria seperti itu sudah sangat baik. Apalagi yang tidak puas dengan itu. Siapakah di antara orang-orang yang menyatakan kebenaran mereka sendiri sepanjang hari yang tidak memiliki harem besar berjumlah ratusan? Adapun menjual gadis-gadis muda di rumah mereka seperti ternak untuk menikah. Itu adalah kejadian yang sangat umum. Di dunia ini, adakah lelaki kedua seperti Jun Mosie yang memiliki kekuatan dan masih dihormati wanita? Semua gadis memiliki banyak pikiran di benak mereka hari itu. Pada suatu waktu, Guan Qinghan datang ke kamar Jun Mosie dan berjalan ringan di belakang Miao Xiao Miao. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa Miao Xiao Miao berdiri dengan bodoh keluar dari jendela, melihat ke tempat Jun Mosie muncul. Tubuhnya yang kurus dan kecil bersandar pada jendela, dan ketika angin pagi berhembus masuk melalui jendela, lengan bajunya berkibar ringan. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak seperti akan pingsan kapan saja, namun, tinjunya yang kecil terkencang, dan buku-buku jarinya bahkan memutih karena betapa kerasnya dia mengepalkan tinjunya. Matanya hanya dipenuhi dengan kenangan, ingatan, dan emosi yang dalam. Guan Qinghan tersenyum ringan dan berjalan keluar dengan tenang. Pada titik ini, dia sudah mengerti. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi atau menyarankan apapun. Hal ini sudah dilakukan. Semuanya sudah dikatakan oleh keheningan itu. Hati gadis yang tidak bersalah lainnya telah tertipu ke tangan orang jahat itu sekali lagi. Atau lebih tepatnya, dia sudah berhasil menipu hati gadis itu sejak lama. Satu-satunya hal adalah gadis itu menolak untuk mengakuinya. Tanda pisah, tanda pisah. Pada saat ini, Jun Mosie pergi ke pagoda Hongjun. Di sebelah kiri, Venera bumi langit digulung seperti naga yang sedang tidur. Pohon kehidupan penuh dengan kekuatan kehidupan karena memancarkan sinar multiwarna yang mempesona ke segala arah. Dalam kolam yang luas, sekelompok lotus indah tumbuh sehat. Setiap potongan daun teratai lebih besar daripada daun teratai biasa. Mereka berkilauan dengan cahaya redup, seperti permata tembus cahaya. Di langit, seberkas lampu yang indah dan beraneka warna menghubungkan Rainbow Holy Tree dan kolam lotus indah seperti jembatan pelangi. Tampaknya energi beraneka warna yang tak berujung mengalir ke lotus indah, dan pada saat yang sama, energi hijau terang transparan mengalir menuju pohon suci pelangi. Seluruh ruang di dalam pagoda Hongjun tampak seperti sesuatu dari dunia ini, dan sangat melamun. Seolah-olah semua yang ada di sini tidak nyata, belum ada dalam realitas. Jun Mosie mengenakan jubah putih semurni salju. Berdiri di pintu masuk pagoda Hongjun, dia tersenyum ringan dan melihat pemandangan di depannya tanpa suara. Hanya ekspresi ketenangan dan ketenangan yang bisa terlihat di wajahnya. Dibandingkan dengan 5 terobosan sebelumnya, Jun Mosie jauh lebih tenang setelah terobosan baru yang tidak disengaja ini. Itu adalah kedamaian dan keheningan yang datang dari hatinya, tanpa rasa cemas. Seolah-olah semuanya dipegang dengan kuat di tangannya, dan dia memiliki segalanya di bawah kendali penuh. Sampai sekarang, hatinya masih dalam keadaan hampa, dan sangat jelas. Tingkat ke-6. Tingkat ke-6 pagoda Hongjun akhirnya terbuka. 5 level sebelumnya telah diisi dengan kejutan, dan kali ini, dia percaya bahwa itu juga bukan pengecualian. Pasti akan ada kejutan besar lainnya. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu kejutan seperti apa itu, atau seberapa besar kejutan itu. Jun Mosie berdiri diam sejenak saat dia memandang dengan hangat ke pagoda Hongjun. Kemudian, dengan senyum percaya diri, dia langsung melangkah masuk. Saat dia mengangkat kakinya, pintu-pintu besar pagoda Hongjun segera terayun terbuka. Kemudian, saat kakinya mendarat, seluruh tubuhnya menghilang ke pagoda Hongjun. Ini adalah makna yang sebenarnya dari melangkah masuk.
Jun Moxie menemukan bahwa aula yang awalnya luas sekarang telah sepenuhnya diisi dengan kabut ungu. Jenis kabut ini adalah sumber paling murni dari ki spiritual di antara surga dan bumi. Kabut ungu bersinar samar dengan cahaya dan sangat memikat jiwa. Tanah yang semula kosong, sebenarnya telah berhasil melahirkan. Masih tidak ada ekspresi di wajah Jun Moxie, dan dia hanya melihat sekeliling dengan diam sebelum langsung melangkah ke tangga ke tingkat kedua. Kemudian, ia melanjutkan ke tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima. Akhirnya, dia sampai pada langkah terakhir dari tingkat kelima. Dengan hanya satu langkah lagi, dia akan berada di level ke-6. Seolah-olah dia tahu sesuatu, Jun Moxie berhenti dan berdiri diam. Pada saat itu, semua ki spiritual ungu di pagoda Hongjun mulai bergemuruh dengan gila seolah-olah itu di luar kendali, melonjak dari segala arah, itu mulai mengalir ke tubuh Jun Moxie. Jun Moxie seperti iblis-iblis yang menelan surga dan bumi. Jubah putih Jun Moxie berdesir liar, dan suaranya seolah-olah bumi dan langit akan berantakan. Dengan jubahnya mengepul, Jun Moxie mengangkat tangannya dengan ringan, dan kakinya mulai meninggalkan tanah. Pintu ke tingkat ke-6 tiba-tiba terbuka, dan semburan ki spiritual ungu yang telah mengembun ke tingkat tinggi bergegas keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Menutupi setiap inci dirinya. Tubuh Jun Moxie sepenuhnya tertutupi oleh ki ungu seperti kepompong, mengembang perlahan. Sepanjang seluruh proses, kemantapan yang tenang di mata Jun Moxie tetap teguh, tidak pernah berkedip bahkan sedikit pun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata, tubuh Jun Moxie telah membengkak ke titik yang ekstrim. Dengan gemetar hebat, semua spiritual ki di meridiannya menyembur ke dantiannya, tersentak berat. Setelah itu, ia mulai melanjutkan keadaan damai sebelumnya. Ketika Jun Moxie telah menembus ke tingkat kelima pagoda Hongjun sebelumnya, lapisan kabut abu-abu yang terbentuk di dantiannya tetap dalam keadaan pasif. Pada saat ini, setelah dipicu oleh ki ungu, ia mulai berputar perlahan. Meskipun momentumnya lamban, orang bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya di baliknya. Mengikuti dengan seksama di belakang itu, lapisan nyata dari ki spiritual ungu yang membungkus tubuh Jun Moxie sekali lagi mulai melonjak ke meridiannya. Seperti sebelumnya, itu mengalir deras ke meridiannya sebelum memaksa masuk ke dantiannya. Kabut kelabu di dantiannya terus berputar seperti sebelumnya, hanya sedikit semakin cepat. Pada saat yang sama, kabut kelabu tumbuh agak lebih cemerlang. Proses yang sama berulang, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali. Setiap kali siklus berakhir, putaran abu-abu akan bergerak lebih cepat, dan warnanya akan menjadi lebih cerah. Akhirnya, setelah siklus ke-8, pusaran abu-abu awalnya telah berubah menjadi 2 jenis warna. Biru yang indah yang membuat orang lain merasa sangat nyaman melihatnya memisahkan diri dari materi abu-abu. Adapun abu, keruki, sekarang diposisikan di bawah ki biru. Jarak antara keduanya tampaknya terpisah secara bertahap, akhirnya menunjukkan perbedaan yang jelas. Pada saat ini, hanya ada sedikit kurang dari setengah dari ki ungu yang awalnya mengalir keluar dari tingkat ke-6. Tanpa peduli, mereka menyalurkan ke meridian Jun Moxie dalam sekejap. Tuan Muda Jun mungkin telah menyerap lebih dari 70% dari semua ki spiritual ungu sejauh ini, tetapi itu telah dilakukan lebih dari 8 kumpulan. Meskipun agak menyakitkan, itu pasti masih dalam jumlah yang bisa ditanggung. Tapi kali ini, dia harus mencerna lebih dari 3 kali lipat jumlahnya dalam sekejap, dan itu tentu saja sulit untuk ditangani. Bagaimana Jun Moxie tidak akan mengerti ini juga? Ekspresi tenangnya akhirnya berkedip, dan alisnya dirajut rapat. Sesaat kemudian, dia mengepalkan giginya dan wajahnya menjadi jelek, tidak bisa mengeluarkan suara. Sejumlah besar ki mengalir ke meridiannya seperti sungai yang kuat menembus bambu. Meskipun meridian Jun Moxie sudah disempurnakan dan diperkuat berkali-kali sekarang, itu masih tidak mampu menahan kekuatan kuat yang tiba-tiba. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah hampir hancur berantakan. Tetapi pada saat berikutnya, gelombang energi ganas itu anehnya mulai mengalir dengan patuh ke dalam dantiannya. Itu seperti bagaimana naga yang mengamuk masuk ke ruang yang luas sehingga bisa berkeliaran sesuka hati. Setelah itu memasuki dantian, itu tetap tak terkendali seperti sebelumnya, bergegas tanpa jeda ke ruang antara materi biru dan abu-abu. Itu tidak mengubah arah sama sekali, pengisian langsung ke ujung yang ekstrim. Dengan ledakan yang keras, energi biru yang dipisahkan mulai meningkat dengan cepat, semakin tinggi dan semakin tinggi. Adapun energi abu-abu, itu tetap tidak bergerak di bagian bawah. Namun, warnanya menjadi lebih dan lebih kental. Dengan sapuan persepsinya, Jun Moxie akhirnya mengerti. Saat ini, langit dan bumi telah terbentuk di dalam dantiannya. Biru naik lebih tinggi dan lebih tinggi, mewakili langit. Abu-abu itu kencang dan kental, mewakili bumi. Meskipun langit dan bumi bagian dalam ini redup dan dikaburkan, sudah memiliki bentuk. Jauh di langit, ada bintang yang terang. Hanya satu bintang. Meskipun semuanya masih terlihat halus dan kabur, tapi ini tidak diragukan lagi fondasi langit dan bumi.
Saat dia menatap bidang surga dan bumi yang tidak lengkap dalam dantiannya, Jun Mosie merasakan getaran yang melintas di hatinya, perasaan emosi yang tak terlukiskan. Sekarang, dia sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk menciptakan langit dan bumi sendiri. Pada saat ini, kilasan inspirasi muncul di hati Jun Mosie. Tiba-tiba, dia mengerti arti sebenarnya dari Unlocking Heaven's Fortune. Seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Bukankah itu bagian yang paling misterius dan krusial dari teknik kultivasi misterius ini adalah kata-kata Unlocking Heaven's Fortune? Ketika teknik kultivasi ini dikembangkan ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat membuat sepotong surga dan bumi di tubuh mereka sendiri. Dan dia akan menjadi pendiri surga dan bumi ini. Dia akan menjadi pengendali yang paling tinggi dari itu. Membuka langit dan meletakkan bumi, pencipta segala sesuatu. Ini adalah arti sebenarnya dari Art of Unlocking Heaven's Fortunes. Saat ini, Jun Mosie hanya berhasil menciptakan langit dan bumi ini karena terobosannya. Itu tidak memiliki angin, awan, petir, atau elemen alami lainnya. Tidak ada musim, matahari, bulan, atau rasi bintang. Tidak ada logam, kayu, air, api, tanah, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala jenis kehidupan. Selain langit dan bumi yang gundul dan polos, tidak ada hal lain. Itu adalah kondisi kesuraman yang tak ada habisnya. Semua perubahan di masa depan masih membutuhkan kerja keras Jun Mosie untuk membuat. Tidak heran teknik kultivasi ini disebut teknik nomor 1. Memang, jika teknik kultivasi yang memberi satu kemampuan penciptaan bukan nomor 1, apa yang akan terjadi? Mungkinkah ada teknik kultivasi lain yang lebih kuat dari ini? Jun Mosie tersenyum ringan dan melangkah keluar, secara resmi memasuki tingkat ke-6 Pagoda Hongjun. Hembusan pada Ti Ungu melayang, menampilkan semua jenis bentuk ilusi di depannya sebelum masuk ke lautan kesadarannya. Seketika Ki Ungu memasuki pikirannya, beberapa baris kata muncul di hatinya. Spirit Nirwana, 9 transformasi jurang gelap, hati meliputi bumi, tangan menopang langit, misteri angin dan awan ada di depan mataku, 9 kelahiran jiwa, jalannya tidak sulit. Petik 2. Mantra lapisan ke-6 seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Jun Mosie tertawa serak dan menggelengkan kepalanya. Hati meliputi bumi, tangan menopang langit. Kalimat ini memang benar, bumi ini ada di hati aku, dan tangan aku, memang mampu menopang langit. Namun, apa sebenarnya misteri angin dan awan di depan mataku? Jun Mosie baru saja mulai memikirkannya ketika dia langsung mengerti arti dari kata-kata itu, karena angin bertiup di wajahnya dan kabut di depannya jelas menjawab pertanyaannya. Hati tidak kosong, surga dan bumi ada di dalam, kelahiran awal kekacauan primordial, penguasa akan memerintahkan angin. Langit yang tinggi, bumi yang berat, pencipta gerbang surga, memanipulasi ruang dengan gelombang tangan, menggunakan awan dengan jari. Tolong, lakukan angin dan awan. Kemampuan unik yang tingkat ke-6 dari Pagoda Hongjun telah menghadiahkan Jun Mosie, kemampuan untuk mengendalikan angin dan awan. Mulai sekarang, Jun Mosie akan dapat memanipulasi aliran angin dan awan seperti yang dia inginkan. Jun Mosie tiba-tiba teringat adegan di Journey to the West, ketika Raja Kera sedang mengadakan kontes dengan 3 iblis besar, harimau, rusa, dan domba. Raja Kera mengarahkan tongkat emasnya ke langit dan berteriak, "Angin, ayo!" Dan badai yang kuat muncul. Dengan gelombang lain, Raja Kera meraung, "Awan, datang." Dan langit langsung dipenuhi awan tebal. Mungkinkah aku juga bisa bersikap ramah seperti Raja Kera? Bisakah aku benar-benar memerintahkan angin dan awan? Jun Mosie tidak bisa membantu tetapi merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Ini adalah legendaris, memerintah angin dan awan, kemampuan kuat yang hanya muncul dalam mitos, Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya muncul di atas Tian Favores. Saat ini adalah waktu ketika matahari baru saja terbit, dan cuacanya cerah dan berangin. Langit cerah tanpa banyak awan dalam puluhan ribu li. Kekling penuh semangat, Jun Mosie mengangkat tangannya dengan cara berlebihan dan berteriak, "Angin, ayo!" Suara washing keras terdengar, dan energi aneh melonjak di udara. Suara angin bertambah keras, dan semua pohon dan dedaunan di hutan mulai berdesir dengan berisik. Pohon-pohon kecil bahkan membungkuk terlalu tinggi. Angin ini benar-benar kuat. Jun Mosie tidak berhenti menyalurkan energi, dan angin semakin kuat. Segera, pasir dan batu diaduk, menutupi langit yang menggoda. Dalam area 10.000 li, topan mengamuk dengan liar. Pada saat itu, apakah itu manusia atau binatang suan, mereka semua keluar untuk melongo karena fenomena aneh ini. Semua orang bingung apa yang sedang terjadi. Beberapa saat yang lalu, langit benar-benar jernih dengan matahari yang cerah di langit. Tapi sekarang, topan liar mengamuk di hutan. Angin kencang muncul terlalu tiba-tiba, dan sangat aneh. Di langit, Jun Mosie melambaikan tangannya dengan bersemangat dan berteriak dengan nada dramatis, "Awan, ayo!" Tiba-tiba, langit tak berawan menjadi gelap ketika awan yang tak terhitung jumlahnya mendekat ke arahnya seperti tentara menjawab jenderal mereka.
Hanya dalam beberapa napas waktu, langit yang semula jernih benar-benar penuh dengan awan, menutupi seluruh area dan bahkan mencegah satu sinar matahari pun mencapai tanah. Apa yang sedang terjadi? Miao Zhan mengerutkan alisnya dan berseru dengan kagum. Situasi cuaca di hutan Tianfa agak terlalu aneh, bukan? Bagaimana bisa ada angin keras seperti itu entah dari mana, dan langit yang cerah akan dipenuhi awan hanya dalam beberapa napas waktu. Transformasi ini terlalu cepat. Pria tua ini telah hidup selama ribuan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Mungkinkah ada perbedaan besar antara cuaca di benua Suan-Suan dan Misty Illusory Manor kita? Tapi lelaki tua ini jelas telah menjelajahi benua Suan-Suan sebelumnya, dan cuacanya tidak begitu aneh. Petik 2. Miao Zhan bukan satu-satunya orang yang tidak bisa berkata-kata karena tidak percaya. Semua orang menatap langit dengan bodoh, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Transformasi mendadak ini terlalu luar biasa. Belum lagi Miao Zhan, yang asing di tempat ini, bahkan penduduk setempat di sini menatap langit dengan mulut terbuka lebar. Mereka dapat dikatakan telah menghabiskan seluruh hidup mereka di hutan Tianfa, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Brother Lu, Yang Mulia Mei, ini. Menurut kamu apa yang sedang terjadi? Apakah Tianfa kamu sering mengalami cuaca yang tidak teratur seperti ini? Petik 2. Karena Miao Zhan tidak mengerti, Miao Dao secara alami juga sangat bingung. Menunjuk ke langit dengan tak percaya, dia bertanya, angin dan awan liar ini. Agak terlalu aneh bukan? Melihat pemandangan di depan kita, orang tua ini tidak akan terkejut jika hujan tiba-tiba mengalir dari awan-awan itu, membanjiri seluruh hutan Tianfa dan mengubahnya menjadi lautan. Ini jelas sebuah fenomena yang terjadi sebelum badai besar. Petik 2. Saint Emperor Lu, tidak, itu seharusnya disebut Saint Venerable Lu sekarang, membelai jenggotnya dan juga menggelengkan kepalanya berulang kali. Kata-kata saudara Dao sangat mungkin. Aku akan memberitahu anak-anak untuk segera melakukan persiapan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak yang akan tersapu oleh banjir besar. Kali ini, aku khawatir hutan Tianfa kita akan menyaksikan bencana besar. Hanya, jika kita berbicara tentang awan hujan, mengapa awan-awan itu semuanya berwarna putih halus? Petik 2. Wajah Saint Venerable Lu sangat jelek. Dia jelas sangat khawatir, dan meskipun dia berbicara tentang awan putih yang bukan awan hujan, dia hanya berusaha menghibur dirinya sendiri. Meskipun dia adalah seorang ahli Saint Venerable, tetapi melawan kekuatan alam, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menunggu dan bereaksi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa angin terus tumbuh semakin besar, dan awan-awan menjadi semakin padat ke titik di mana setiap orang hanya perlu mengangkat tangan mereka dan mereka akan dapat mengambil sepotong awan. Tetapi dari awal sampai akhir, tidak ada kilat atau guntur sama sekali. Semua orang benar-benar bingung dan tercengang. Ini terlalu aneh. Apa yang sedang terjadi? Big Bear meraung, kata-katanya beresonansi sempurna dengan pikiran di hati setiap orang. Mata beruang besarnya melotot lebar, dan dua garis air liur tergantung dari sudut mulutnya. Tepat saat angin mencapai titik terkuatnya, dan bahkan pohon-pohon besar di hutan memancarkan suara berderit, tepat seperti awan yang telah mengelompok sangat rapat sehingga mereka mengancam untuk menabrak kepala semua orang. Suara yang lebih aneh terdengar di langit dan angin kencang segera berhenti. Bukan hanya angin, semua awan menghilang seperti kelinci ketakutan yang dikejar-kejar elang yang ganas. Dengan suara terdengar, mereka benar-benar menghilang. Sinar matahari sekali lagi jatuh ke tanah, angin sepoi-sepoi dan berangin, dan tidak ada awan dalam 10.000 li. Tianfa Forest sekali lagi melanjutkan ketenangannya sebelumnya. F*CK, Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian, ketiga Santa Venerables yang dihormati semuanya dikutuk bersama-sama. Di tanah, ratusan ribu orang dan Suan Bis menatap langit, menunggu hujan mulai turun. Tetapi pada saat terakhir itu, apa yang terjadi adalah hasil yang sangat berbeda. Pada saat itu, suara rahang yang mengenai tanah bisa terdengar di semua tempat. Tuhanku, apa yang sedang terjadi? Apa ini? Apakah Tuhan tiba-tiba menjadi gila? Itu terlalu aneh, terlalu menakutkan, dan terlalu menakjubkan. Itu seperti seorang pasien yang diberitahu oleh dokter, tidak ada yang menyelamatkan kamu. Ini adalah tahap terakhir, hidup kamu akan berakhir setiap saat, kamu benar-benar selesai, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik kembali kata-katanya, tersenyum hangat dan berkata, maaf, itu diagnosa yang salah, tidak ada yang salah dengan kamu sama sekali, kamu pasti akan dapat hidup sampai usia lanjut. Jika orang itu tidak takut mati pada detik pertama, ia pasti akan mati karena sukacita dalam beberapa detik berikutnya. Bermain-main dengan hati orang-orang seperti ini. Ya, ini pasti mempermainkan orang, dan ini adalah orang gila yang bermain-main dengan ratusan ribu orang pada saat yang sama. Tidak ada pertanyaan bahwa ini adalah stroke yang sangat hebat. Tidak perlu untuk sementara waktu berbicara tentang apa yang dipikirkan orang-orang di lapangan. Orang gila yang baru saja melukis pukulan besar itu, Tuan Muda Jun yang masih di udara, sangat tertekan pada saat ini. Dia tidak bisa depresi,
Karena Tuan Muda Jun menemukan bahwa apa yang disebut angin pengontrol dan awan yang menggerakkan hanya terdengar luar biasa. Pada kenyataannya, itu tidak memiliki penggunaan praktis sama sekali. Bahkan jika angin lebih kencang, bisakah itu meledakkan Saint Venerable sampai mati? Sekalipun awan lebih tebal, bisakah dia menggunakan awan untuk menghancurkan orang sampai mati? Itu adalah hal yang mustahil. Itu terlalu konyol. Lalu, mungkinkah kekuatan yang dia dapatkan saat ini benar-benar tidak berguna? Jika dia menggunakan barang ini untuk menakuti orang, itu pasti cukup untuk menakuti orang dengan cukup baik. Bahkan Miao Qingcheng, pendiri Misty Illusory Manor pasti akan melompat keluar dari kulitnya dengan ketakutan. Namun, itu pasti tidak akan mencapai tingkat menakuti dia sampai mati. Bahkan orang normal pun mungkin tidak begitu takut sehingga dia akan mati. Tuan Muda Jun benar-benar tertekan kali ini. Pagoda Hongjun benar-benar telah bertindak terlalu jauh dengan mengolok-olok aku, bukan? Tuan Muda Jun berpikir penuh kebencian. Tidak apa-apa jika kamu memberi aku sesuatu yang lebih praktis. Ada apa dengan kekuatan angin dan awan yang tampaknya menakjubkan tetapi tidak berguna ini? Akan lebih baik jika kamu memberi aku gunting kuku. Setidaknya, aku bisa menggunakannya untuk memotong kuku aku. Ini terlalu banyak. Tanpa pikir panjang, Tuan Muda Jun langsung kembali ke tingkat ke-6 Pagoda Hongjun dan mencari tempat itu dengan saksama. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menerima kenyataan. Selain menggunakan tingkat ke-6 untuk menyimpan beberapa barang, benar-benar tidak ada yang lain di sana. Sepertinya satu-satunya hadiah adalah hal yang tampaknya mengesankan tetapi tidak berguna ini. Tuan Muda Jun menghela nafas berat dan duduk di atas Lena Roh. Dia telah menembus 6 kali, tetapi ini adalah di mana dia memegang harapan tertinggi, namun menerima kekecewaan terbesar. Tetapi seiring berjalannya waktu, kepala Jun Moxie yang lebih rendah perlahan-lahan terangkat dan matanya menjadi lebih cerah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sebuah ide dan memahami sesuatu. Seni keberuntungan surga yang tidak terkunci erat terkait dengan Pagoda Hongjun, dan selalu ada hubungan antara hal-hal yang diberikan oleh Pagoda Hongjun dan kemajuan dengan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Selain itu, ada aturan tertentu dan mengikuti aturan tertentu, maju selangkah demi selangkah. Tingkat pertama dari Art of Unlocking Heaven's Fortune tidak dianggap kuat, dan secara logis, keterampilan yang menantang surga seperti Yin Yang Escape Art seharusnya tidak muncul. Namun, seni melarikan diri Yin Yang masih menjadi hadiah pertama. Mengapa? Karena untuk membuka kekayaan surga, prasyaratnya adalah dia tidak mati. Karena begitu dia meninggal, semuanya akan jatuh, tetapi seni luput Yin yang setidaknya akan dapat memastikan keselamatan hidupnya, dan bahkan dalam situasi terburuk, ia akan dapat hidup. Selama ada kehidupan, akan ada harapan. Untuk tingkat kedua, ada Flame of Primal Chaos dan Furnace of Good Fortune. Ini juga cukup sederhana untuk dipahami. Meningkatkan kecepatan kultivasi, memungkinkannya untuk berkultivasi jauh lebih cepat daripada orang lain, sehingga ia bisa mencapai level yang lebih tinggi dengan lebih cepat dan meletakkan fondasi yang kuat untuk level berikutnya. Pada tingkat ketiga, ia menerima kekuatan emas dan kekuatan kayu, yang merupakan bagian dari kekuatan 5 elemen. Dia diberi 2 hal pertama untuk ditangani, karena jika dia harus belajar 5 sekaligus, itu akan memiliki efek sebaliknya. Tingkat keempat berisi kekuatan penuh 5 elemen. Dari sini, dapat dilihat bahwa tingkat ketiga hanyalah persiapan untuk tingkat keempat. Dan penggunaan terbesar dari kekuatan 5 elemen bukanlah untuk melawan atau mengalahkan musuh. Mengapa kekuatan 5 elemen? Karena mereka adalah 5 elemen langit dan bumi, yang mencakup semua hal. Logam, kayu, air, api, bumi, semuanya saling terkait erat dan saling melengkapi, tumbuh terus-menerus. Pada saat yang sama, itu mewakili jantung, hati, limpa, perut, dan ginjal tubuh manusia. Kekuatan 5 elemen adalah bagian dari kekuatan penciptaan. Dengan kekuatan 5 elemen, itu berarti bahwa ia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan landasan untuk penciptaan. Adapun tingkat kelima, ia menerima solusi untuk Primordial Chaos. Tapi ini juga tidak bisa membantunya untuk bertarung dan mengalahkan musuh. Solusi yang disebut untuk Primordial Chaos memegang hukum dan makna langit dan bumi, dan selama dia bisa memahaminya, itu akan menjadi langkah maju dalam membuka kekayaan surga. Jadi dari tingkat kelima, bola Primordial Chaos telah muncul di dantiannya. Itu seperti ladang baru, menunggunya untuk mulai mengerjakannya. Dan sekarang, untuk tingkat ke-6, langit dan bumi telah terbentuk di dantiannya, dan dia juga memperoleh kekuatan angin dan awan. Namun, kekuatan alam, tidak hanya terdiri dari angin dan awan. Masih ada kilat, hujan, salju, guntur, salju, del. Dan ini semua adalah kemampuan yang diperlukan untuk penciptaan. Itu juga yang oleh orang normal disebut kekuatan ilahi. Jadi, Jun Moxie akhirnya juga mengerti. Tingkat ke-6 ini, seperti tingkat ketiga sebelumnya, tahap dasar. Hal-hal yang benar-benar baik harus ada di level ke-7. Dan jika Jun Moxie tidak menebak salah, level ke-7 mungkin akan memberinya sisa kekuatan sekaligus.
Saat dia memikirkan hal ini, Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia benar-benar memiliki semua kekuatan itu seperti yang dia bayangkan, seberapa kuat dia akan menjadi? Saat ini, satu-satunya hal yang Jun Moxie masih tidak dapat mengerti adalah bahwa dengan kekuatan saat ini yang ditunjukkan seni keberuntungan surgawi keberuntungan sekarang, tidak diragukan lagi layak untuk gelar teknik budidaya nomor 1. Tapi itu juga hanya perbandingan. Karena tidak ada pembudidaya abadi di dunia ini, dan Jun Moxie tidak memiliki apapun untuk dibandingkan. Tetapi dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari kelihatannya, seni keberuntungan surga yang tidak terkunci ini seharusnya sedikit lebih kuat dari ini. Saat ini, dia sudah membentuk langit dan bumi di tubuhnya. Biasanya, ia harus berada pada level karakter agung bahkan di dunia kultivasi abadi. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup, jelas tidak cukup. Itu tidak hanya cukup, itu masih jauh dari cukup. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Setelah berpikir lama, dia masih belum berhasil memikirkan jawaban. Langsung memutuskan untuk berhenti berpikir, Jun Moxie keluar dari pagoda Hongjun. Tanah sekarang dipenuhi orang-orang, semuanya melihat sekeliling dengan curiga dan berbisik dengan suara rendah. Hewan suan yang tak terhitung jumlahnya seperti gajah, beruang, kren, monyet, serigala, harimau, macan tutul. Semuanya berkumpul dalam kelompok besar. Seluruh area dipenuhi dengan bau busuk yang tebal, dan suan bis yang lebih lemah begitu takut sehingga mereka meringkuk di tanah. Tuan Muda Jun menggosok hidungnya dan langsung memahami situasinya. Sepertinya eksperimennya ini masih sangat sukses. Rupanya, semua manusia dan binatang sama-sama ketakutan. Tetapi Tuan Muda Jun tidak berminat untuk menjelaskan bahwa semuanya baru saja percobaan. Dengan kilasan tubuhnya, dia memasuki Jun Residence. Di luar, semua orang berkumpul bersama dan berdiskusi lama sebelum akhirnya bubar. Menghindari semua orang dengan sukses, Jun Moxie kembali langsung ke kamar yang semula miliknya. Setelah terobosan ini, Jun Moxie juga berhasil memikirkan semuanya. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Jika Miao Xiao Miao masih tetap keras kepala, akan lebih baik membiarkannya kembali ke Misty Illusory Manor untuk jangka waktu tertentu. Ketika dia memilah pikirannya, dia bisa menjemputnya lagi di masa depan. Pada periode yang sangat krusial, dia tidak bisa membiarkan dirinya terganggu. Selain itu, dalam aspek-aspek tertentu, dia akan lebih aman di Misty Illusory Manor daripada tinggal di sisinya. Tapi begitu dia melangkah melewati pintu, Jun Moxie tidak bisa tidak terkejut. Tubuh lemah Miao Xiao Miao berdiri diam-diam di dekat jendela. Angin lembut menarik pakaiannya, dan rambutnya berkibar lembut, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Jun Moxie sudah lama masuk, tapi dia belum pindah sama sekali. Terlepas dari penanaman yang mulia, dia tidak menyadari kehadirannya, terus berdiri di sana dengan kaku, matanya dipenuhi dengan kebingungan yang tak berkesudahan. Batuk, Jun Moxie batuk ringan dengan cara yang canggung. Tidak akan hanya berdiri di sana selamanya, jadi dia harus menggunakan metode ini untuk mengingatkannya. Tubuh Miao Xiao Miao bergetar, dan dia berbalik perlahan. Melihat wajah yang tampak aneh dan familiar ini, bibirnya bergetar ketika rona merah memerah di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menatapnya. Nyak Xiao Miao, jantung Jun Moxie bergetar, dan dia berteriak ragu-ragu. Miao Xiao Miao tiba-tiba berkedip, dan dua garis air mata mengalir di wajahnya. Kamu siapa? Apakah ini Jun Ye-ku? Petik 2. Iya, aku mau Jun Ye kamu. Jun Moxie maju selangkah dan berdiri di depannya. Ada sangat sedikit jarak di antara mereka berdua, dan mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Aku adalah Mo Jun Ye dan juga Jun Moxie. Ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Jun Moxie menatapnya dalam. Mungkinkah, kamu benar-benar harus membuat perbedaan yang jelas antara keduanya? Saat Miao Xiao Miao membuka mulutnya, Jun Moxie terkejut. Karena hanya dari kalimat itu, dia bisa mengatakan bahwa hati Miao Xiao Miao sudah mulai berubah. Jun Moxie tidak mengerti alasan perubahan seperti itu. Kemarin, dia jelas masih benar-benar tidak dapat menerima situasi ini. Tapi sekarang, dia jelas sangat berubah. Tapi terlepas dari itu, perubahan seperti itu adalah hal yang baik baginya. Aku suka Jun Ye, aku sangat menyukainya. Meskipun aku sangat memandangnya, status kami sebenarnya sangat dekat. Bulu mata Miao Xiao Miao bergetar ringan saat setetes air mata tergantung di sudut matanya. Tapi Raja Jahat adalah bagiku keberadaan yang terlalu besar. Dia tinggi dan jauh dari jangkauan aku takut, benar-benar sangat takut. Dibandingkan dengan Evil Monarch yang tidak terjangkau, aku lebih nyaman dengan Jun Ye yang aku tahu. Petik 2. Kamu gadis bodoh. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi aku untuk menenangkan Xiao Yi dan gadis-gadis kecil lainnya? Lofty dan di luar jangkauan. Jun Moxie tertawa dan mengulurkan tangannya, memeluknya erat ke dalam pelukannya. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu masih ketakutan? Sebenarnya, terlepas dari orang seperti apa Evil Monarch itu,
atau betapa menakjubkannya dia, kamu hanya perlu tahu satu hal. Dia laki-laki kamu. Jarak antara kalian berdua akan selalu sama. Apakah itu Mo Junye, Raja Jahat, atau Jun Mosie, semuanya sama saja. Petik 2. Dia laki-laki aku, Miao Xiao Miao menggigil ringan, tetapi tidak berjuang. Dia hanya mengulangi kata-kata itu lagi. Dia laki-laki aku. Dia laki-laki dari kalian gadis bodoh. Jun Mosie tersenyum ringan dan berbisik ke telinganya. Jangan lupa, bahwa kembali di Misty Illusory Manor, kamu hampir membuat bencana besar. Kaki kamu itu hampir membuat aku masuk. Betapa menakutkannya itu Bahkan dalam beberapa hari terakhir, aku akan selalu terbangun beberapa kali dalam ketakutan karena insiden itu. Jadi bagaimana jika aku Evil Monarch? Aku masih seorang pria pada akhir hari. Selama seseorang adalah laki-laki, mereka akan takut. Takut bahwa kejantanan mereka tidak ada. Petik 2. Mendengar ini, Miao Xiao Miao langsung ingat itu kembali ke masa ketika dia tidak sadar. Ketika dia terbangun, ada seorang pria berbaring di atasnya. Hanya setelah mengirimkan tendangan itu dia menyadari bahwa itu adalah orang itu. Berpikir kembali ke masa ketika Mo Junye berlari dan memekik ketakutan, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya melunak. Tidak dapat menahan tawanya, dia menutupi mulutnya dan berkata, siapa yang memintamu untuk tidak jujur pada saat itu? Begitukah? Jun Mosie menatapnya dengan tajam. Bagaimana aku tidak jujur pada saat itu? Ingatkan aku, apa yang aku lakukan kepada kamu yang tidak jujur? Kamu tidak bisa selalu menggunakannya sebagai alasan aku sudah sangat menyedihkan. Petik 2. Telinga Miao Xiao Miao memerah, dan dia tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan kata-kata intim Jun Mosie sekarang dan saran sebelumnya dari Mei Sueyan, dia cukup banyak menerima bahwa Jun Mosie adalah Mo Junye sekarang. Namun, dia malu mengakuinya. Bagaimana dia bisa menemukan panggung untuk keluar? Bagaimanapun, kata-katanya memang agak terlalu keras kemarin. Mendengar kata-kata Jun Mosie sekarang, dia bahkan lupa tentang masalah menemukan tahap yang harus dilewati. Bagaimana kamu tidak jujur? Kamu menyentuh seluruh tempat pada saat itu. Jika kamu tidak menyentuh aku seperti itu, apakah aku akan memiliki reaksi yang hebat? Saat dia berpikir, dia tiba-tiba merasakan dadanya menjadi agak dingin. Detik berikutnya, sebuah tangan besar telah menyelinap masuk, dan dengan ringan meremas puncak tingginya. Sebuah suara nakal terdengar di telinganya, bagaimana aku tidak jujur? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, tangannya yang lain telah menyelinap di bawah gaunnya, menemukan jalan ke belakang perusahaannya. Saat dia meremas pantatnya dengan penuh semangat, dia terkekeh. Petik 2. Atau, apakah aku ini tidak jujur? Miao Xiao Miao menggeliat, dan wajahnya menjadi sangat merah. Tunggu. Jangan, kamu badi. Aku bahkan belum selesai menyelesaikan skor bersamamu. Cepat, berhenti. Jika kamu terus melakukan ini, aku tidak akan sopan. Aku akan benar-benar memotongnya. Petik 2. Bisakah kamu tahan untuk melakukannya? Selama kamu tahan untuk melakukan itu, tolong jangan sopan dengan aku. Jika kamu ingin sopan, tidak akan ada artinya. Tangan Jun Mosie tidak berhenti ketika dia tertawa. Oh, kamu gadis sebenarnya masih berniat untuk menyelesaikan skor denganku. Aku bahkan belum mulai menyelesaikan skor dengan kamu. Kemarahanmu kemarin benar-benar menakutkan, bukankah kamu ingin memintaku untuk membalas dendam untuk sesama Mo Junye itu? Petik 2. Nilai apa yang ingin kamu selesaikan denganku? Aku tidak berutang apapun kepada kamu. Miao Xiao Miao melambaikan tangannya dengan panik. Namun, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Mata indahnya sudah menjadi agak berkabut. Kamu masih berani menyangkal. Kamu benar-benar berani tidak mengakui aku kemarin. Apa yang harus kita lakukan tentang kejahatan itu? Jun Mosie meletakkan bibirnya tepat di samping telinganya, membiarkan napasnya yang panas mengalir ke telinganya. Tangan kanannya terus memegangi kelinci putih itu, mengelusnya dengan lembut sesekali, dan mengejarnya untuk menangkapnya. Seorang istri sebenarnya bahkan tidak mengakui suaminya. Miao Xiao Miao, kamu memang mampu. Terlalu menjanjikan. Hari ini, jika tuan muda ini tidak mengajarkan kamu pelajaran yang baik, tidakkah kamu mencoba untuk membalikkan langit besok? Petik 2. Miao Xiao Miao ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya benar-benar kehilangan kekuatan, dan dia bahkan tidak bisa membentuk kalimat yang tepat. Kamu masih ingin menyangkal. Tuan muda Jun menjadi semakin galak, menolak untuk membiarkannya berbicara. Kamu mengira statusmu sebagai putri kecil Misty Illusory Manor luar biasa. Bahwa kamu bahkan bisa menolak untuk mengakui suami kamu sendiri sekarang. Keke, lihat bagaimana tuan muda ini berurusan dengan kamu hari ini. Mari kita lihat apakah kamu memasukkan aku, atau jika aku akan membantu kamu. Petik 2. Aku tidak, tubuh Miao Xiao Miao panas terik, dan dia akhirnya tidak tahan, memohon. Ini istri yang salah. Tolong, semoga suami tolong, maafkan. Mengampuni, itu tidak mungkin. Mata Jun Mosie menyala-nyala. Lihat bagaimana tuan muda ini akan memperlakukan kamu dengan tongkat keras hari ini. Jika aku tidak memberi kamu hukuman yang baik,
kamu tidak akan tahu bagaimana cara membedakan antara yang benar dan yang salah di masa depan. Petik 2. Ah tidak, jangan. Miao Xiao Miao panik. Ini siang hari bolong, kita tidak bisa. Siapa yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengajar istri mereka di siang hari? Tuan Muda Jun tertawa jahat ketika dia mendorongnya ke tempat tidur. Jangan, jangan. Miao Xiao Miao berjuang dengan panik, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Hanya dalam sekejap, pakaiannya menghilang tanpa jejak. Mata Jun Moxie berbinar, dan dia secara alami juga melepaskan sirahnya sendiri dalam sekejap, hanya untuk melihat kecantikan memeluk payudaranya dan merangkak ke sudut tempat tidur saat dia memohon. Jun Ye, bisakah kamu mengubah penampilanmu? Kamu membuatku merasa aneh. Petik 2. Apa yang aneh denganku? Jun Moxie memiringkan kepalanya dengan bingung. Tidak, hanya saja, aku terus merasa seperti aku mengkhianatinya. Miao Xiao Miao hampir menangis. Aku merasa seperti memberikan tubuhku yang murni kepada dua pria yang berbeda. Di mana ada dua pria yang berbeda? Hati Jun Moxie bergetar dan dia mendengus. Buka matamu lebar-lebar dan lihat aku. Aku adalah suamimu. Pria kamu, Jun Ye milikmu itu palsu. Ingat, pria kamu adalah pria tampan ini di sini. Petik 2. Tapi Miao Xiao Miao tidak hanya tidak membuka matanya, dia malah menutupnya lebih erat. Jun Moxie menggeram dan melompati. Bunyi pelan terdengar. Jun Ye. Panggil aku Moxie. Jun Ye. Moxie. Tanda pisah. Akhirnya, awan dan kabut menghilang. Pertempuran ini dimulai dengan sangat intens, dan gadis itu dengan keras kepala menolak untuk mengubah kata-katanya, tetap dalam keadaan tidak kooperatif. Tetapi pria itu tetap kuat dan pantang menyerah, tidak menyerah sedikit pun. Menjelang akhir, stamina wanita secara alami lebih buruk daripada pria sedikit pun. Jadi pemenang akhirnya jatuh ke tangan pria itu. Sejujurnya, hasil pertarungan ini sudah ditentukan sejak awal, dan hasilnya hanya bisa satu. Di bawah desakan tanpa henti dari pria itu, gadis itu akhirnya mulai kehilangan dirinya sendiri, memanggil namanya dengan marah. Menjelang akhir, dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan lagi. Meskipun gadis itu menjadi lebih kooperatif, pria itu tetap postur yang kuat, sampai akhir. Tidak ada yang membantunya, stamina seorang pria lebih besar, dan ini juga Tuan Muda Jun, binatang buas sejati seorang pria. Ketika semuanya berakhir, gadis itu sudah berubah menjadi tumpukan tanah liat lunak, tidak memiliki kekuatan untuk hidup bahkan dengan satu jari pun. Bulu mata Miao Xiao Miao berkibar, dan dia membuka matanya sedikit. Tapi setelah itu, dia tidak bisa menutup mereka lagi. Dalam hatinya, dia membayangkan bahwa Jun Moxie pasti akan memilih untuk membiarkan hal-hal berlalu dengan tenang untuk beberapa waktu, sebelum mencoba untuk menumbuhkan perasaan mereka lagi ketika mereka berusaha untuk mendapatkan kembali perasaan yang akrab itu. Dengan melakukan itu, dia akan mencoba untuk mengurangi perasaan ketidaktahuan di antara mereka, dan hanya ketika mereka perlahan-lahan menjadi lebih terbiasa satu sama lain, akankah mereka mulai dapat berpikir untuk melakukan hal itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa lelaki itu akan sangat cemas, dia hanya menunjukkan sedikit harapan padanya, dan dia langsung melompat masuk, menelannya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Ini jelas metode hooligan. Sebelum mereka bahkan bisa menyelesaikan beberapa kalimat kata-kata, dia sudah membawanya ke tempat tidur. Dan hal yang paling menyebalkan adalah dia tidak merasakan kemarahan sama sekali. Bahkan, itu terasa agak pantas, canggung, ini terlalu canggung. Orang harus mengatakan bahwa tindakan itu memang metode komunikasi yang paling terus terang antara seorang pria dan seorang wanita dan juga yang paling efektif. Setelah putaran komunikasi nol jarak itu, perasaan asing di hati Miao Xiao Miao telah menghilang tanpa jejak. Sepasang telapak tangan besar masih berkeliaran dengan lembut di sekitar tubuhnya, seolah-olah mereka tidak tahu kelelahan. Jun Moxie memeluknya dan napasnya yang panas dan maskulin sekali lagi muncul di samping telinganya ketika dia berkata dengan suara rendah, kamu seharusnya sudah bisa memastikannya sekarang, kan? Apakah masih ada perasaan tidak terbiasa? Kami pernah menggunakan posisi itu sebelumnya, hal-hal lain bisa dipalsukan, tetapi ini tidak bisa dipalsukan kan? Bahkan jika posisi itu tidak dapat dipertimbangkan, benda itu sama, kan? Miao kecilku, kamu akrab dengan itu kan? Petik 2. Miao Xiao Miao bergidik, dan dia hampir pingsan karena malu. Menjangkau dengan tangannya yang seperti batu giok, dia mencubit pinggang lelaki pangkalan itu dan memutar dengan kuat. Dia akan memberi pelajaran pada orang yang tak tahu malu itu, dan melihat apakah dia masih bisa mengatakan apapun yang dia suka. Dia hanya menyadari bahwa semua kekuatan di tubuhnya telah meninggalkannya, seolah-olah tulangnya telah berubah menjadi jeli. Tidak hanya cubitan ini tidak menyakitinya, bahkan jari-jarinya terasa terluka. Jun Moxie tertawa kecil dan berdiri tanpa rasa malu sedikit pun. Miao Xiao Miao langsung menutupi wajahnya dan berbalik. Jun Moxie turun dari tempat tidur dan perlahan mengenakan pakaiannya saat dia tertawa jahat. Ini adalah konsekuensi dari mempertanyakan Tuan Muda ini. Jika kamu masih berani menentang aku lain kali, Tuan Muda ini tidak akan membiarkan kamu pergi.
Itu sudah merupakan hukuman ringan untuk kejahatan besar kamu hari ini. Petik 2. Miao Xiao Miao menggeliat menentang, tetapi dia merasakan gelombang rasa kantuk menghantamnya. Dia benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas kembali. Sinar matahari yang lembut bersinar ke dalam ruangan, itu sudah sore. Sepertinya, invasi, 10 jam telah benar-benar meninggalkan keindahan ini sangat lelah dan usang. Bajingan ini benar-benar binatang buas. Tidak tahu bagaimana menunjukkan keringanan hukuman dan menghargai seorang gadis. Tidak, bahkan seekor binatang buas tidak sesaman ini. Dengan keadaannya saat ini, dia bisa melupakan tentang turun dari tempat tidur selama 2 hari ke depan. Dalam rasa malunya, Miao Xiao Miao tidak bisa menahan rasa takut. Sepertinya suami ini dengan tubuh atasannya dari ahli Saint Venerable sudah seperti ini, lalu bagaimana orang lain bisa membandingkan? Sama seperti dia merenung dalam pikirannya, dia tertidur begitu saja. Bahkan tidak menyadari bahwa setelah intens pertempuran, luka internalnya tidak memburuk, bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Seolah-olah luka telah sudah sembuh sendiri tanpa sepengetahuannya. Lupakan saja, seolah-olah dia telah gagal dalam kejadian aneh selama beberapa hari terakhir. Jun Moxie masih menunggunya untuk menjawab, tapi dia tidak mengharapkan gadis ini tertidur begitu saja. Itu cepat, Tuan Muda Jun menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dengan perasaan santai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Miao Xiao Miao memiliki tubuh wanita Xuan Yin, salah satu dari beberapa tipe fisik teratas untuk wanita yang berkultivasi. Tetapi mengapa tidak ada yang istimewa? Mereka sering mengatakan bahwa jika tubuh gadis itu terlalu yin, dan kultivasi aku juga tinggi. Tetapi apa yang terjadi di sini? Aku pasti merasa senang, tetapi aku tidak melihat apa yang disebut kejutan. Mungkinkah aku tidak cukup terampil? Atau bahwa kejutan itu hanyalah rumor? Melihat keindahan tidur di tempat tidur, Tuan Muda Jun membelai dagunya dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya keterampilanku tidak memadai. Sepertinya harus ada trik untuk ini. Tuan Muda Jun berjalan keluar dengan perasaan sangat segar, tetapi dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia melihat sosok yang cantik berdiri dengan tenang di belokan, menekankan mata kecilnya ke dinding, seolah-olah dia sedang mencoba mendengar sesuatu. Untuk berpikir bahwa ada seseorang yang menguping. Melihat betapa fokusnya gadis itu, dia pasti sudah mendengarkan sejak lama. Jun Moxie merasa marah dan geli. Dengan suara mendesing, dia muncul di belakang orang ini dan meraih telinganya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kejahatan apa yang kamu rencanakan lagi? Petik 2. Angka ini tidak lain adalah Nona Dubu Xiaoyi. Di seluruh Evil Monarch Manor, tampaknya selain dia, tidak ada wanita lain yang mampu melakukan sesuatu seperti menguping. Ah, gelombang-gelombang, Nona Dubu menjerit saat ditemukan dan diinterogasi, melompat kaget. Tetapi saat berikutnya, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah. Aku menangkap jangkrik, hehehe. Menangkap jangkrik, Dubu Xiaoyi berjongkok di tanah, wajahnya benar-benar merah, mengamati dan melihat dengan penuh perhatian di sudut dinding. Menangkap jangkrik, maka kamu harus menunggu selama beberapa bulan. Apakah ada hal seperti itu selama periode ini? Jangkrik, kamu benar-benar hebat dalam mencari alasan. Petik 2. Dubu Xiaoyi memiliki ekspresi aneh di wajahnya, ekspresi mabuk di matanya saat dia menghindari matanya. Dia menjaga kakinya rat-rat saat dia perlahan menggeliat, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Jun Moxie. Dia menggonggong dengan gagap, kamu mengutarakan omong kosong, bukankah itu kriket? Kriket, aku menemukannya. Kriket, jangan lari. Dengan teriakan, dia dengan cepat berbelok di tikungan dan langsung menghilang. Gadis ini mungkin tidak memiliki kultivasi tinggi saat ini, tetapi bahkan Tuan Muda Jun sedikit terkejut dengan keahliannya. Kemudian desahan panjang lega bisa terdengar dari tikungan, lalu itu adalah suara seseorang melarikan diri dalam kepanikan yang panik. Gadis itu dan melarikan diri. Kriket. Jun Moxie memiringkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya. Dia menyentakkan telinganya, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya memperhatikan hari ini bahwa gadis itu sudah dewasa. Perhatikan bagaimana aku pergi dan menangkap kriket dewasa kamu malam ini. Miao Zhan, Miao Dao, dan Miao Jian, duduk di aula terbesar dari Evil Monarch Manor bersama Mo Wudao, Sir Wu Chen dan Huyan Aobo, saling melotot. Beberapa perwakilan dari kekuatan terkuat di dunia ini telah duduk di sini sepanjang hari. Karena pemandangan aneh di Fajar telah lenyap, orang-orang ini berkumpul di sini dengan tujuan berbicara dengan Jun Moxie. Tetapi untuk beberapa hal penting, Manor Lord Jun menghilang dengan cepat. Ini telah membuat semua pakar ini menunggu dengan tidak nyaman. Tehnya adalah teh yang luar biasa, tetapi bahkan teh yang paling enak pun tidak bisa tahan direbus berulang kali. Panci teh ini sudah direbus selama hampir 50 kali, rasanya hambar seperti air sekarang. Tentu saja, tempat ini tidak menawarkan semacam perawatan berkualitas tinggi dari ramuan wewangian teh kuno untuk para tamunya.
Dan hasil dari keramahan semacam ini adalah bahwa bahkan para ahli tingkat atas ini tidak dapat mengatasinya dan harus pergi ke toilet berkali-kali. Bahkan pakar terkuat masih manusia, pada akhirnya ada batas seberapa banyak cairan yang bisa dipegang seseorang. Semua faksi lain yang lebih kecil dan lebih lemah mengucapkan salam perpisahan mereka di pagi hari. Karena mereka telah mencapai tujuan untuk terlihat familiar dan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, ini bukan perjalanan yang sia-sia. Tetapi pada akhirnya mereka memiliki masalah sendiri untuk diurus, dan karena tidak ada masalah besar, mereka harus mengambil cuti mereka. Selain itu, mereka harus takut setiap menit dan detik tentang keselamatan hidup mereka saat tinggal di sini. Mungkin juga pergi lebih awal untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Semua orang menghela nafas panjang ketika mereka meninggalkan Evil Monarch Manor. Kami berhasil keluar hidup-hidup. Secara alami Mo Dao dan yang lainnya lebih sibuk. Keinginan mereka untuk pergi bahkan lebih besar. Tetapi mereka belum mencapai tujuan utama mereka untuk datang ke sini. Meninggalkan, di mana kita pergi. Bahkan jika Evil Monarch Manor benar-benar mengusir mereka, mereka tidak akan pergi. Mengenai ketiganya keluarga Miao, mereka mendapat keuntungan besar dari perjalanan ini, tetapi mereka masih belum sepenuhnya menyelesaikan masalah dengan Tuan Muda Jun, jadi tentu saja mereka tidak mau pergi seperti ini. Selain itu, Evil Monarch Manor sekarang adalah rumah mertua keluarga Miao, jadi bagaimana mungkin itu bukan rumah mereka sendiri. Dengan demikian, masing-masing memiliki niat mereka sendiri, mereka tetap duduk seperti ini. Awalnya, mereka masih mengobrol. Tetapi setelah beberapa jam, Miao Zhan sudah mengenang masa lalu sampai sekarang, semua orang juga membual tentang legenda kepahlawanan mereka sendiri, tetapi masih belum ada pemandangan Tuan Muda Jun. Ketika semua orang berusaha mencari percakapan, ada banyak celah setelah beberapa saat, menimbulkan lelucon. Miao Dao bahkan menyela Huyan Aobo yang berbicara tanpa henti dengan sangat puas dengan kerutan yang dalam. Tidakkah kamu mengatakan itu pada waktu itu, saudara perempuan dari saudara laki-laki dari istri saudara perempuan dari paman saudara laki-laki dari saudara perempuan ayah laki-laki dari saudara perempuan paman dari saudara laki-laki paman dari saudara perempuan saudara lelakimu itu dibawa pergi untuk menjadi seorang selir oleh seorang ahli Sky Suan ketika dia menjual sayuran. Petik 2. Gosip adalah gosip, dan hanya itu yang bisa digosipkan. Dan bergosip sedikit memalukan tentang status mereka, dan semua orang memperhatikan status mereka. Apa yang dilakukan Jun Mosie? Miao Dao berdiri dan berjalan di sekitar aula, kejengkelannya jelas dalam nadanya. Pada waktu yang penting seperti ini, berlatih begitu lama. Jawaban yang mereka dapatkan dari Mei Sueyan adalah, Mosie sedang berlatih. Tunggu sebentar. Tetapi siapa yang mengira, latihan, Jun Mosie akan berlangsung dari pagi hingga matahari terbenam. Sudah hampir 10 jam. Tetapi semua orang mengerti bahwa itu adalah hal biasa untuk berlatih bahkan selama sebulan ketika inspirasi kadang-kadang datang. Satu-satunya kekhawatiran mereka saat ini adalah, kapan orang ini akan berlatih sampai. Hanya ada 2 bulan tersisa sampai perang untuk merebut surga, jika orang ini tidak keluar dari pengasingan pada saat itu, maka itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Tidak menyebut siapapun yang bisa bertahan selama durasi semacam ini, mungkin stamina semacam ini cukup membuat 99,9999% pria di dunia merasa rendah diri dan malu sampai-sampai mereka bunuh diri karena frustrasi. Hanya kesombongan semacam ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu prestasi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan mustahil untuk dilampaui. 3 orang suci, dan 3 penguasa dari 3 tanah suci, para pemimpin terkuat dan paling kuat di dunia, semua menunggu di sini dalam keadaan kebingungan. Tetapi orang ini melakukannya selama 10 jam. Ah, binatang buas. Ah, binatang. Jika seseorang yang sesat ini bukan binatang buas, lalu siapa lagi di dunia yang layak atas nama agung binatang buas ini? Keenam pria itu terus saling memandang dan menatap satu sama lain dengan kekurangan pilihan yang lebih baik. Evil Monarch Manor telah mengatur 2 orang untuk datang dan menjadi tuan rumah untuk menemani mereka, tetapi mereka baru saja masuk lebih dari 5 menit ketika mereka diusir oleh keenam secara bersamaan. Benar-benar menyebalkan. Mereka kurang ajar. Ini adalah tugas yang sederhana dan mudah bagi Evil Monarch Manor kamu untuk menemukan seseorang untuk menemani tamu kamu. Jun Wui atau orang lain, yang mana dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dan kefasihan berbicara. Jika kamu membiarkan es balok Feng Juan Yun atau bahkan pembunuh Bali Luo Yun datang, itu juga baik-baik saja. Bahkan jika mereka tidak berbicara, mereka masih bisa duduk di kursi, bukan? Bahkan jika kamu tidak mengirim seseorang, juga bukan masalah besar jika kami terus duduk di sini sendirian, kami dapat menahannya. Tapi, siapa yang mengizinkan kamu mengirim keduanya untuk datang dan menemani? Kedua, apakah cocok untuk menemani para tamu? Mereka hanya eksistensi yang paling menjijikkan dan keji yang pernah ada. Keenam ahli besar ini tidak dapat disalahkan, bahkan dengan watak mereka, mereka benar-benar marah. Karena orang-orang yang dikirim Mei Sueyan untuk menemani mereka. Mereka adalah 2 pria signifikan, atau lebih tepatnya, binatang buas, di hutan Tianfa.
Hanya status mereka saja yang cocok untuk situasi saat ini. Ipar laki-laki dari Raja Jahat, dan status Raja Binatang Buas Fa saat ini. Disinilah masalahnya, itu adalah Raja Harimau dan Raja Beruang. Kerupuk bumi dan beruang besar. Dua Raja Bis besar Tianfa yang paling kekar, kasar, dan suram yang dikirim ke lapangan bersama-sama hampir memulai perang dengan hanya beberapa kalimat. Tidak. Lebih seperti mereka sudah memulai perang. Beruang Raja dan sudah mulai iri sebelum memasuki pintu. Apa ini? Raja ini membuat bayi beruang di istana. Semua orang harus tahu bahwa klan beruang tidak memiliki banyak keturunan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai Raja Beruang, aku harus selalu memimpin dengan memberi contoh, melelahkan diri untuk menunjukkan kepada orang-orang aku contoh yang baik, bukan? Tapi pada saat yang sangat penting seperti ini, membuat aku keluar untuk menjaga perusahaan yang menyedihkan ini, apa yang Big Sis pikirkan? Mengapa begitu membingungkan? Apakah dia bahkan memperlakukan aku sebagai beruang? Tapi kamu tidak bisa memandang rendah aku seperti ini, ah. Petik 2. Raja Harimau juga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suram. Aku tidak berpikir Big Sis jauh lebih kuat dari aku, dia hanya bisa secara acak memanggil beberapa harimau betina yang belum mengambil bentuk untuk pergi tur hutan Tianfa, ah. Maka mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Inginkan di sana dengan harimau. Setiap orang memiliki kebebasan, bukan? Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan besar? Betapa sibuknya raja ini, harus datang dan menemani mereka. Ini benar-benar terlalu merendahkan. Petik 2. Itu benar, tidak peduli apapun, kita adalah raja. Apakah kamu tahu apa itu raja? Raja, itu adalah raja klan Ah. Apa yang dipikirkan Mo Dao? Hanya karena dia menempati gunung dengan sekelompok orang, dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang raja. Dia tidak memiliki kata, raja yang terukir di dahinya. Ah. Sombong sekali. Petik 2. Big Bear terus berseru dengan enggan. Semacam perasaan merendahkan dipaksa untuk menjaga perusahaan tamu sebagai Beast Kings meninggalkan Bear dan Tiger King sangat marah tetapi tidak bisa menolak. Sekarang mereka memenuhi penyebab masalah mereka. Mengapa mereka tidak melampiaskan dan meneriakkan semua kebencian di hati mereka? Apakah mereka tidak diizinkan berbicara yang sebenarnya? Itu benar, itu benar. Ketika Tiger King dan Bear King masuk, atau lebih tepatnya, ketika mereka baru saja mencapai pintu, mereka sudah membuat marah semua orang. Semua orang marah. Apakah ini bahkan kata-kata manusia? Mereka hanya keluar untuk membuat marah semua orang dengan segala cara yang mungkin. Tapi sekali lagi, tampaknya dua bajingan ini tidak mampu mengatakan kata-kata manusia apapun. Karena marah, Miao Zhan, Miao Dao, dan Miao Jian memberi mereka pukulan telak. Dua manusia masuk, tetapi seekor harimau dan beruang diseret keluar. Dua yang dikirim ke sini untuk menemani tamu tidak ada di sini selama 1 menit. Puntung mereka bahkan tidak menyentuh kursi dan mereka langsung diusir. 6 orang di aula berwajah biru, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiganya mungkin tampak seperti telah memberikan pukulan telak, tetapi mereka tidak berani menggunakan bahkan 10% dari kekuatan mereka. Ini masih merupakan wilayah orang lain. 3 tuan dari 3 tanah suci tidak lebih baik dari 3 lelaki tua keluarga Miao. 3 kabut setidaknya memiliki kesempatan untuk mengalahkan seseorang. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka. Seluruh ruangan itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Ketika Mei Sueyan melihat keadaan menyedihkan di mana Big Bear dan Earthcracker berada, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, berhenti berpura-pura, kembali, melakukan apapun yang kamu inginkan, tidak perlu lagi menemani para tamu. Tiger King dan Bear King berguling-guling di tanah dan kembali menjadi 2 pria besar, berjalan keluar sambil tertawa. Satu kembali ke hutan untuk bermain-main, yang lain kembali untuk memberi contoh. Kedua orang ini telah memiliki kultivasi Sen Kaisar tingkat keempat setelah kemajuan mereka. Meskipun mereka tidak berada di dekat ketiga tetua keluarga Miao, mereka tidak ada bandingannya. Mereka hanya mengeluarkan kekuatan yang mulia untuk menanggung pemukulan, jika tidak, mengapa mereka dipukuli kembali ke bentuk aslinya dengan mudah. Adapun alasan mengapa mereka begitu megah tidak lain adalah kenyataan bahwa kedua orang ini dikirim oleh Big Sis Mei untuk membuat mereka merasa sangat jijik. Ketika suasana aula mencapai titik tertentu, tawa yang sangat menjengkelkan bisa terdengar dari luar. Evil Monarch berjalan dengan tidak terburu-buru, terlihat sangat riang dan santai. Dengan lambaian tangannya, ia membawa angin lembut dan awan putih. Ahahaha, cuaca hari ini benar-benar hebat ah, matahari cerah dan langit cerah, angin bertiup lembut dan tetesan hujan kecil jatuh, kata Jun Mo Xie dengan ringan. Keenam membuka mulut mereka, lalu menutupnya secara bersamaan. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa ketika menghadapi orang ini. Ini tidak seperti kedua binatang itu sebelumnya. Tidak hanya mereka tidak berani mengalahkannya, bahkan jika mereka mencoba, orang yang akan mati sepertinya hanya diri mereka sendiri. Dan mereka akan mati sia-sia. Manor Tuan Jun, aku akan langsung ke titik karena waktu sangat berharga. Mo Dao mengerutkan alisnya. Perang untuk merebut surga akan datang.
Tidak peduli seberapa besar permusuhan di antara kita, tidak ada gunanya menyebutkan dalam menghadapi masalah besar seperti ini yang menyangkut kehidupan dunia. Aku hanya punya pertanyaan, setelah itu, tidak peduli apa tanggapanmu, kita bertiga akan pergi. Petik 2. Ekspresi senang Jun Mosie langsung menjadi gelap. Dia diam beberapa saat sebelum perlahan duduk di kursi. Meminta. Kita berdua ditakdirkan untuk tidak hidup bersama, salah satu dari kita harus mati. Aku percaya bahwa kami berdua sadar dan memahami hal ini. Bahkan dunia sadar akan hal ini. Tetapi ini berarti bahwa kita tidak harus berperilaku munafik atau sok. Tapi, Mo Wudao menarik napas dalam-dalam. Mengenai perang untuk merebut surga, apa yang akan dilakukan Manor Lord Jun? Mo Wudao mengangkat kepalanya dan menatap Jun Mosie, tidak berkedip sesaat. Jun Mosie terkekeh, dia menatap Mo Wudao dengan dingin. Lord Mo, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak memiliki sentimen terhadap kehidupan dunia dan tidak merasakan kewajiban apapun untuk keselamatan benua. Ini tidak pernah berubah, tetapi tidak dapat dihindari bahwa meskipun aku tidak peduli dengan dunia dan tidak memiliki kewajiban, tetapi aku peduli dengan mereka yang menciptakan masalah dan menikmati pertempuran. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ini sifat aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sifat alami aku, begitulah. Haha. Petik 2. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Mo Wudao. Detik berikutnya, Mo Wudao, Si Ruo Chen, Huyan Aobo berdiri bersamaan dan membungkuk dalam-dalam pada Jun Mosie. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, mereka meluruskan punggung mereka secara seragam. Pandangan di mata Mo Wudao menjadi lebih kompleks dan intens ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena itu yang terjadi, dalam 40 hari, kita bertiga akan memimpin anggota 3 tanah suci yang terlibat dalam pertempuran ini dan menunggu kedatangan Evil Monarch dan para pakar kamu di Pillar of Heaven's Mountain. Kami akan pergi. Petik 2. Mereka menangkupkan tangan mereka dan berjalan keluar dengan kepala terangkat. Kemudian, mereka bisa mendengar sorak-sorai lembut dari luar Evil Monarch Manor, lalu dengan suara pakaian mengepak di angin. Semua orang dari 3 tanah suci pergi. Jun Mosie tetap diam, tatapan suram di matanya saat dia dengan lembut mengetuk meja dengan ujung jarinya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Kamu pada dasarnya adalah orang yang hebat, tetapi mengapa kamu memilih untuk melemahkan dirimu sendiri? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Mo Wudao dan yang lainnya pergi, ketika mereka berdiri di atas gunung untuk mengagumi kemegahan Raja Jahat Raja, mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kasihan. Kamu pada dasarnya adalah orang yang hebat, tetapi mengapa kamu memilih untuk melemahkan dirimu sendiri? Kedua belah pihak memiliki nada kasihan dan penyesalan yang sama. Apakah, Xiao Miao, sudah lebih baik? Miao Zhan bertanya pengujian. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Dengan tuan muda ini melakukan sesuatu secara pribadi, bagaimana mungkin dia tidak menjadi lebih baik? Jun Mosie memutar matanya. Dia benar-benar tidak memiliki mood sedikit pun untuk berurusan dengan ketiga kabut tua yang menunggu untuk menyaksikannya berjuang, jadi dia langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Kamu bertiga tidak lagi memiliki hal lain, kan? Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Aku sangat sibuk hari ini, jadi aku tidak akan mengirim kamu pergi. Petik 2. Jawaban ini mungkin sangat tidak sopan, tetapi dengan kepribadian Tuan Muda Jun, dia sudah memberi Miao Xiao Miao wajah yang hebat. Ketiga lelaki tua itu melotot marah. Mereka akan mulai ribut-ribut, tetapi kemudian mereka menyerah dan berjalan dengan kesal, sambil menggerutu, kami adalah tetua Xiao Miao tidak peduli apapun, dan oleh lebih dari 1 generasi. Kamu telah menikahi putri keluarga Miao, sehingga membuat kamu menjadi menantu resmi keluarga Miao, bagaimana bisa kamu menjadi kasar, kurang ajar ini hanya. Petik 2.